product knowledge juga, tapi kalau kemarin mungkin banyak dibahas yang berkaitan dengan apa yang kita makan. Nah, kalau ini atau hari ini kita akan bahas dengan apa yang kita pakai. Nah, tapi sebelum saya dan Bu Ratna berbagi tentang apa yang kita pakai ya atau produk-produk personal, nah saya juga ingin apa namanya membagikan dulu kepada teman-teman ya ada hal-hal yang mungkin menarik. Nah, sebelumnya saya akan bagikan sebuah fakta ya. Nah, ini adalah fakta hari ini teman-teman. Jadi mungkin setelah pandemi teman-teman tahu bahwa masyarakat ini mulai aware dengan apa yang namanya kesehatan. Kalau dulu mungkin sebelum pandemi, kalau kita menceritakan tentang sesuatu kesehatan, mungkin orang hanya memandang sebelah mata. Ya, tapi begitu pandemi, orang-orang sudah mulai eh, sadar gitu ya bahwa kesehatan itu penting. Nah, tapi hari-hari ini seringkali banyak yang kurang peduli ya terhadap kesehatan itu. Bahkan kalau kita lihat ya di statistik ya banyak mereka yang di usia produktif ya mungkin antara ya generasi milenial ya 30 40 atau mungkin 20 ya 20 lebih bahkan kadang-kadang ya remaja dan anak-anak kadang-kadang juga itu mulai terkena apa yang namanya penyakit degeneratif. Ya, ini ada buktinya teman-teman. Ya, jadi berdasarkan data BPJS Kesehatan pada tahun 2024 kemarin itu hampir berapa nih? Ya, 30 triliun lebih. Ya, biaya BPJS itu habis untuk 8 penyakit termahal ya, antara lain jantung, kanker, stroke dan seterusnya. Ya, banyak banget nih ceritanya. Nah, oleh karena data-data ini ya, nah kami berpikir gitu bahwa perlu sekali kita bisa mengedukasi ya dan mengingatkan masyarakat atau teman-teman yang kurang peduli nih ya terhadap hidup sehat. Nah, tapi saya yakin sih teman-teman yang ada di sini nih semua adalah teman-teman yang peduli dengan jadi sehat, begitu ya Bu Ratna ya, benar nggak? Pastinya ya. Iya. Nah, Lebih jadi baik mencegah daripada betul. mengobati. Iya, ya. Jadi kami yakin bahwa untuk mengedukasi ini kita tidak bisa hanya sendirian ya. Jadi kita ingin mengajak gitu ya teman-teman dan juga mungkin teman-teman juga boleh mengajak lagi teman-teman yang lain ya untuk kita sama-sama mengedukasi atau mengingatkan masyarakat di luar sana tentang pentingnya hidup sehat. Ya, nah ini juga sebenarnya yang digagas oleh HDI khususnya di tahun 2025 ini, ya, bahwa hidup sehat itu atau perspektif baru untuk hidup sehat itu seperti apa sih yang harus kita sampaikan gitu ya, ya karena bisa jadi ya hari-hari ini orang berpikir ah nggak apa-apa lah, tenang aja nanti kalau misalnya sakit ada kok yang ganti ya pakai BPJS gitu ya, tapi akibatnya nanti beban BPJS-nya juga jadi banyak banget gitu ya habis angka yang cukup besar gitu untuk mengcover itu. Nah, makanya kalau kita bisa mengedukasi teman-teman atau mengedukasi masyarakat di sekitar kita tentang pentingnya hidup lebih sehat, harapannya kita juga bisa membantu nih pemerintah kita supaya ya menghematlah untuk biaya BPJS itu tadi. Nah, pastinya yang pertama harus kita lakukan, kita harus menyadarkan juga nih ke teman-teman atau saudara-saudara di sekitar kita bahwa yang namanya hidup sehat itu artinya gini, kita punya umur panjang gitu ya. Siapa di sini nih kita tanya dulu nih, yang mau punya umur panjang boleh ketik angka satu dulu nih. Kita tanya dulu nih, jangan-jangan pada nggak mau punya umur panjang. Wah, langsung dijawab nih sama teman kita. Ya, oh ada yang dari Papua. Mbak Eli nih langsung jawab. Wah, ya Bu Ratna juga. Kita semua mau hidup sehat. Ya, Mbak Evi, Mbak Fitri, ya. Nah, pastinya kita mau semua punya umur panjang, tapi dengan catatan umur panjang itu nggak cuma sekedar umurnya yang panjang, tapi kesehatannya juga harus berkualitas. Ya, karena kita kan juga nggak mau kita panjang umur, tapi terus kita ngerepotin orang lain gitu ya. Kuatin keluarga terutama ya Ci ya. Betul, Anak, gitu kan. cucu. Nah, Betul, tidur terus apalagi kan repot kan kalau kayak gitu ya. Nah, untuk itu makanya kita perlu mengusahakan nih supaya kita tetap sehat sampai di usia lanjut. Nah, selain yang kita harus ubah tentang ini tadi ya, umur panjang dan harus dalam sehat, itu juga kita perlu mengubah perspektif orang bahwa yang tadi Bu Ratna bilang mencegah itu lebih penting daripada mengobati. Benar nggak tuh Bu Ratna?
ya. pastinya itu. Iya, jadi kalau misalnya kita sekarang ini kan mayoritas orang berpikir, wah nggak apa-apa saya diabetes, nggak apa-apa saya darah tinggi, gampang minum obat sepanjang 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 masa gitu ya. Nah, padahal Seumur hidup. iya, seumur hidup gitu ya. Padahal kita tahu obat itu kan sebenarnya pasti ada dampaknya, walaupun kecil pasti ada efeknya, ya. Karena biasanya obat itu, apalagi kalau kemarin ya, waktu saya ikut salah satu acara seminar tentang penyakit jantung, namanya orang penyakit jantung tuh katanya minimal obatnya 5 katanya gitu. Itu udah paling minim. Padahal kita bisa melakukan pencegahan tuh daripada kita harus minum obat sampai ya itu tadi minimal 5 itu tadi, ya. Nah, ini kita Betul. juga harus ceritakan gitu ya ke teman-teman di sekitar supaya kita peduli untuk terus menjaga kesehatan kita. Ya, dan gak hanya kesehatan kita sendiri, tapi kita juga perlu untuk men-sharingkan minimal ke keluarga terdekat, ke lingkaran keluarga kita terdekat ya, ring satu kita, bahwa hidup sehat itu penting ya, bahwa mencegah itu lebih bagus daripada mengobati. Nah, itulah yang digagas oleh HDI di awal tahun 2025 ini. Nah, perlu kita ketahui, teman-teman juga harus ketahui, kalau namanya kita mau hidup sehat, itu berarti kita harus punya imunitas atau daya tahan yang kuat. Ya, kenapa? Karena dengan imunitas yang kuat, berarti itu kita bisa melindungi tubuh kita dari segala jenis infeksi. Ya, nah, selain itu, kalau kita punya imunitas yang baik, pastinya kita juga akan mempercepat pemulihan. Kalau misalnya kita sakit, ya, kalau misalnya kita sampai sakit, kalau imun kita meningkat, ya, otomatis kita juga akan lebih cepat pulih. Ya, begitu juga itu tadi. Kalau kita mau punya umur panjang yang berkualitas, apa, punya kesehatan yang berkualitas sampai umur panjang, berarti kita harus punya juga imunitas yang baik. Nah, problemnya di mana nih sih kita kalau mau jaga imunitas kita gitu ya? Karena imunitas itu sebenarnya meliputi seluruh organ badan kita. Ya, mulai dari kulit nih. Ya, jadi imunitas itu ternyata juga harus kita perhatikan mulai dari kulit karena kulit ini tempat masuknya berbagai termasuk mikroorganisme yang jelek-jelek pun ya yang tidak menguntungkan juga bisa masuk lewat kulit. Jadi pintunya itu adalah kulit. Ya, baik dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Benteng awal ya, Ci ya. Kalau kita perang ibaratnya itu benteng paling depan. Ya, benteng paling depan itu kulit gitu. Yang kadang-kadang mungkin kita kurang peduli gitu terhadap kesehatan kulit gitu. Nah, selain di kulit apalagi? Ya tentunya organ-organ yang di dalam tubuh kita ya. Baik itu misalnya otak, usus, sistem limfatik, paru-paru, jantung, ginjal, sumsum tulang ya. Nah, organ-organ ini semua harus kita jaga supaya semuanya itu memiliki imunitas yang baik. Karena kalau tadi ya, kalau imunitas kita baik, pasti kita tidak gampang terserang penyakit. Nah, untuk yang organ-organ yang kemarin itu, yang otak, usus, dan seterusnya sampai sumsum tulang, itu kemarin sudah dibahas di sesi kita di hari Jumat. Nah, hari ini ya kita akan sama-sama mengupas nih ya yang berhubungan dengan kulit. Ya, karena kadang-kadang kita mungkin kurang memperhatikan masalah kulit ini. Ya, contohnya mungkin tadi kita lihat ya di video yang awal tadi kita putar gitu. Ya, banyak istilahnya kita kurang menyadari gitu bahwa tadi kan ada sharing ya dari salah seorang dokter yang mengatakan ini nggak ada saudara yang kena kanker paru, kenapa tiba-tiba terus juga nggak ada di tempat yang resiko terkena kanker paru, tapi kenapa kok orang bisa kena kanker paru? Ya, nah itu orang kurang menyadari ternyata bahwa penyebabnya itu bisa disebabkan oleh kalau tadi yang dibahas parfum. Ya, nanti kita akan kupas gitu ya. Parfum. Tadi kan disebut ya bahwa kita harus cek bahwa parfum yang kita pakai yang setiap hari itu mungkin disemprotkannya hanya sedikit dan rutin ya. Nah, itu kita harus cek bahwa itu harus nggak boleh mengandung bahan kimia berbahaya ya seperti paraben dan falat ya. Nah, nanti kita kupas lebih dalam mengenai hal itu. Nah, ini adalah series dari produk-produk perawatan tubuh kita yang kita kenal biasanya dengan Better Botanic. Ya, ada apa saja nanti akan dijelaskan satu-satu oleh Bu Ratna. Ya, tapi sebelum dijelaskan lebih detail, ya, saya akan menceritakan secara umum kenapa HDI mengeluarkan series Better Botanic ini. Ya, pastinya Better Botanic ini adalah rangkaian perawatan pribadi ya yang fokus untuk
menekankan pada imunitas. Ya, seperti tadi kita katakan di awal bahwa untuk kita menjadi sehat itu kita harus menaikkan imunitas. Sehingga hampir semua produk Better Botanik ini mengandung apa yuk? Mungkin teman-teman ada yang tahu. Ada satu produknya lebah ya yang sangat penting untuk meningkatkan imunitas. Ya, mungkin teman-teman yang tahu bisa tulis di kolom chat. Nah, selain unsur itu ya uh, produk ini juga produk-produk Better Botanik ini juga mengandung kebaikan alami yang lain ya yang tujuannya untuk menutrisi kulit kita ya. Nah, ini ada yang menuliskan chat. Apakah itu? Betul Mbak Eli, propoelik ya. Jadi hampir di semua produk kita itu produk Better Botanic maksudnya itu mengandung propoelix karena ini ingin digunakan untuk menjaga imun kulit kita ya. Dan HDI sendiri punya misi ya dalam memproduksi produk perawatan pribadi ini atau personal care ini karena kita akan meningkatkan daya tahan alami ya kulit rambut kita, kulit kita, mulut ya dan mungkin juga organ intim ya dan semuanya itu akan diberi nutrisi yang terbaik yang asalnya dari alam. Ya, Bu. Jadi boleh dibilang produk-produk ini adalah produk-produk yang bebas dari bahan kimia. Karena tagline yang diusung dari Better Botanic ini adalah Protect and Nourish Naturally. Ya, jadi benar-benar melindungi, ya membuat rasa nyaman juga dan semuanya itu adalah alami. Ini sebenarnya sih yang membuat saya happy dengan produk Better Botanic ini. Ya, kemudian ya ini ada hashtagnya ya. Jadi kalau kita nanti mau posting boleh ditulis ya Better Botanics, Better Care, Better You. Ya. Nah, kenapa produk Better Botanic ini digagas untuk itu tadi ya, melindungi dan eh, apa alami. Ya, pastinya produk-produk ini akan menaikkan barrier kulit. Ya, ini juga sebenarnya tidak hanya di produk-produk Better Botanik ya atau perawatan pribadi. Nanti kalau kita bahas tentang skincare pun ya HDI komit dengan barrier kulit ini. Ya, tidak hanya sekedar kulit tubuh tapi sampai kulit kepala juga produk-produknya itu dipilih untuk bisa meningkatkan barrier kulit tadi. Ya, selain itu kita kenal juga ya di dalam tubuh kita ini ternyata ada yang namanya mikrobioma. Ya, mungkin beberapa teman di sini ada yang baru pernah mendengar mikrobioma. Kalau baru pernah mungkin boleh ketik angka 2. Ya. Apa itu mikrobioma? Ya, mikrobioma itu sebenarnya suatu mikroorganisme yang ternyata tuh ada dan melindungi kulit kita sebenarnya. Ya, jadi mikrobioma ini adalah yang menahan gitu ya supaya kuman-kuman atau virus-virus atau bakteri itu tidak masuk ke dalam tubuh. Ya, nah, ini mikrobioma ini perlu dijaga ya supaya ya itu tadi ya bisa virus-virusnya tuh nggak gampang masuk. Nah, nggak semua produk perawatan pribadi itu ya itu mempertahankan si mikrobioma ini ya sehingga bisa istilahnya justru membunuh si mikroorganisme ini. Nah, produk-produk Better Botanic itu sangat memperhatikan itu. Makanya eh, kandungan yang ada di dalam produk Better Botanic itu semuanya dibuat alami supaya tidak membunuh si mikrobioma. Ya, karena sebenarnya mikrobioma ini adalah sel-sel yang berkaitan dengan imun badan kita. Ya, di samping itu, produk-produk Better Botanic ini juga mengandung apa yang namanya peptida antimikroba. Ya, ini sebenarnya juga kayak asam amino atau protein mikro ya, yang benar-benar menjaga supaya kulit kita ini terlindungi dari itu tadi ya, bakteri, jamur, virus gitu. Ya. Nah, selain itu, eh, Better Botanic ini juga sangat memperhatikan keseimbangan pH kulit gitu, sehingga kulitnya itu tidak kering ya selain memang juga mengandung antioksidan dan juga menghidrasi ya kulit kulit kita supaya kelembapannya itu tetap terjaga. Nah, saya akan minta mungkin Bu Ratna sharing ya program-program produk-produk Better Botanik kita ini sebenarnya ada apa aja ya? Mungkin boleh Bu Ratna. Oke, thank you Cisanti. Sebelum saya masuk menceritakan semua body care yang ada
di HDI ini, satu yang saya mau tekankan ke teman-teman, kenapa sih HDI mau sampai repot-repot, ada produk development, launching dan menemukan beberapa produk body care yang dari head, dari kepala itu sampai jempol kaki gitu loh ibaratnya. Karena satu, karena HDI pasti caring, loving semua enterprisernya. Dan satu yang harus kita yakinin bahwa produk ini kita bisa dapat dengan direct langsung dari pabriknya dengan harga yang sama. Maka artinya apa? Bahwa produk itu sangat murah. Sehingga teman-teman ketika ingin menceritakan, ingin sharing kembali ke orang lain, itu dulu yang harus kita tekankan. Jangan sebaliknya ya pastinya Ci Sandy. Sebelum Betul. kita mau cerita, aduh body care-nya HDI kan mahal. Nah, itu dulu satu yang harus kita yakin untuk semua orang ya. Jadi Better Botanics ini menggabungkan alam dan ilmu pengetahuan yang membawa kita tentang Hmm. propolis campuran khusus ekstrak ya. Jadi semua body care kita pasti ada kandungan ini. Ya kan? Bersama dengan keajaiban alami lainnya seperti probiotik, madu, dan multivitamin. Bahan-bahan ini dipilih dengan cermat dan diuji secara ilmiah untuk menjadi dasar formulasi inovatif kami. Ya, yang tadi Makanya saya kalau bilang, makanya karena HDI memiliki produk development khusus untuk men-create, menghasilkan body care yang sekarang ada. Ya, next. jadi kalau dilihat kandungannya demikian lengkap, kita nggak bisa ngomong bahwa ini mahal ya Bu Ratna ya. Pastinya, karena Mm-mm. kita nggak bisa bandingin apple sama apel yang lain gitu. Misalnya apel Malang sama apel yang impor misalnya. Iya, Karena memang ingredients-nya itu berbeda. Dan syukurnya semua enterpriser boleh mendapatkan harga yang sama, Cisendi. Itu yang betul. makanya saya bilang dengan ingredients itu kita harus yakin banget, oh saya mendapatkan body care ini dengan sangat murah dengan ingredient yang premium. Kalau suruh kita bikin, belum tentu kita bisa mendapatkan hasil harga-harga yang rata-rata 100 ribuan ya, Betul. Cisendi ya. Mm-mm. Mm-mm. Kita lihat satu-satu Boleh dulu next. ya. Ya, kita bahas satu persatu. Oke, kita mulai dengan Better Botanic Nourishing Shampoo. Makanya dari head sampai jempol hari ini kita bahas ya. Dengan tagline-nya yang paling utama dari HDI, rambut lebih sehat dari kulit kepala hingga ujung rambut. Dari akarnya sampai ke ujung rambut. Kadang kita bisa lihat orang rambutnya pecah-pecah. Dulu saya pernah melihat satu artikel, kalau rambut orang bawaan dari lahir kuning yang nggak dicat, kenapa? Katanya kurang protein. Lalu ada rambut orang pecah-pecah, itu karena kenapa? Nah, di sini kita udah di include semua. Sampo ini kita nggak perlu ada conditioner tambahan ya, unique sellingnya cocok untuk semua jenis rambut. Oh, rambut saya rambut kering, Bu Ratna. Oh, rambut saya berminyak, Bu Ratna. Dia sudah menjawab semua masalah rambut dan ini sangat membantu terutama untuk siapa? Untuk yang mengalami kelontokan parah dan yang mengalami ketombe. Dan banyak enterpriser yang datang ya ke center biasanya mereka akan bilang, aduh sekali pemakaian aja terasa, terutama teman-teman kita yang hijab ya, Cisendi ya. Ya, Karena betul. mereka itu seharian pasti lembab dan panas. Dengan bantuan sampo ini rambut mereka lebih lembut, ketombe berkurang. Mm. Itu testimoni dari mereka pastinya. Nah, untuk materi ini teman-teman boleh screenshot nih ya untuk bisa jelasin apa sih kandungan yang ada dalam shampoo kita, apa yang membedakannya dengan sampo-sampo lain, ya kan? Dan untuk kita cerita sharing ke teman-teman kita atau keluarga kita yang mengalami apa sih kelebihannya sampo kamu? Nah, kita udah bisa jawab deh ya. Jadi kandungannya ada propoelix, panax ginseng root extract, ekstrak biji horse chestnut ya, provitamin B5 pantenol, vitamin B7 biotin, dan multivitamin kompleks. Nah, dari kandungan ini aja kita udah tahu nih, apa sih yang nggak ada di campo lainnya ya pastinya. Ya. Manfaatnya seperti yang saya tadi bilang ya, mengurangi ketombe, menenangkan kulit kepala, menguatkan akar rambut, dan mengurangi rambut rontok. Ini pemakaian 1 minggunya udah terasa banget, si Sandy. Ya. Rata-rata cerita seperti itu. Dengan serum pastinya ya. Nanti kita next, kita akan ada artikel tentang serum. Mendukung pertumbuhan rambut yang sehat. Nah, bahkan saya punya testimoni karyawan bank itu pria. Usia sekitar 20 akhir, 28. Dia sudah pitak di kiri sama kanan. Tapi saya udah lupa bahwa dia ada beli itu. Jadi ketika pas ketemu, dia cerita, Bu, Ibu nggak lihat ya saya ada yang lain. Ternyata dia udah tumbuh rambutnya, Ci. Hmm. Jadi lebat Oke, ya. Hmm. mm-mm. Kita masuk ke Better Botanic Hair Serum ya, teman-teman ya. Perawatan tanpa bilas untuk rambut lebih kuat. Ini biasanya kita pakai setelah shampoo kita habis keramas, rambutnya agak kita keringin sedikit. Nah, kita taruh deh di akar rambut. Jadi kita taruh di akar rambut. Nah, untuk teman-teman yang udah terbantu, ya kita tinggal kurangin. Kita bilang 1 minggu bisa 2 sampai 3 kali. Tapi kalau yang masih mengalami kerontokan,
wajib setelah keramas dia pakai dulu ya untuk sampai pertumbuhan normal. Kandungannya sama. Kita baca unique selling point-nya dulu ya. Apa sih yang membedakan serum Better Botanic Hair Serumnya HDI ini dengan serum-serum di luar? Bahannya pasti alami, tanpa menggunakan bahan sintesis lainnya. Biasanya ada di merek lain dan berbahaya jika digunakan jangka panjang ya. Pasti yang SLS, SLL itu ya, si Sandy ya. Itu Betul. yang paling supaya busanya banyak ya kan. Nah, Mm-mm. itu bisa disuka dipakai orang. Nah, kandungan kita apa aja? Ada propoelix, panas ginseng root extract, royal jelly. Nah, royal yang jelly yang dikonsumsi teman-teman semua ada di dalam serum ini. Ya, jadi ini unique selling yang untuk kita bisa sampaikan ke teman-teman lainnya ya untuk kita sharing. Rosmarinus officinalis, rosemary. Jadi ini daun minyak dari ekstraknya rosemary ya. Rosa damascena flower water, air bunga mawar. Melaleuca altemifolia leaf oil, tea tree oil. Ini juga ada di pasta gigi kita ya. Ekstrak Lauric Europa. Nah, jadi bahan-bahan ini kita bisa kalau teman-teman mau searching bisa di Google, di ChatGPT silakan. Yang pastinya semua bahan premium dan kita nggak bisa kalau kita mau ngeracik sendiri nggak akan bisa dengan harga 299 99. pastinya Ya, ya Cisendi ya. betul sekali. Ya, Ya yang sekarang pastinya dengan ini juga nggak lengket ya Bu Ratna ya. nggak lengket dan kemasannya sekarang bagus benar dia ada penutup kuncinya supaya dia nggak boros, nggak kepencet aja kebuang gitu. Ya teman-teman dia ada klapnya. Manfaatnya menguatkan tadi ya. Nanti teman-teman harus siapin capturean ya. Jadi bisa baca sendiri supaya kita karena body care-nya banyak ya si Sandy ya. Ini bisa dibagiin juga ke teman-teman, taruh di status gitu misalnya ya. Betul. Nah, Jadi kalau ada yang tanya dan yang mau tahu, mau coba mereka udah tahu bisa searching sendiri. Jadi kan tipe orang memang beda-beda. Ada yang gue percaya lu aja deh gue coba. Ada yang suka searching-searching ya. Jadi mereka akan semakin yakin gitu loh. tinggal Nah, ditambahin dari linknya aja kepala buat dibeli Bu Ratna. betul. Jadi sekarang habis dari kepala nih turun ke wajah dulu nih. Better Botanic Face Wash. Apa tagline-nya? Kulit bersih, segar, dan sehat setiap hari. Jadi kemarin saya pernah dengar satu dari dokter kulit spesialis ini. Apa sih yang membedakan face wash HDI dengan face wash di luaran? Apa yang menentukan face wash yang baik untuk wajah kita? Face wash yang baik itu meningkatkan kelembapan kulit. Kelembapan itu kalau kita pencet itu cepat balik ya, itu artinya lembab. Bukan menarik kulit kita semakin jadi kencang dan keras. Nah, itu bedanya face wash yang bagus dan face wash yang kurang baik, kata dokter kulitnya. Nah, itu satu ilmu lagi ya, teman-teman ya, bisa catat ya. Jadi, teman-teman bisa bedakan dengan produk yang ada di toko-toko merah kuning biru atau biru, ya kan, yang produk biasa dengan face wash yang ada di kita. Pakai secara seminggu bisa rasakan kelembapan di kulit wajah, ya. Karena saya mengalaminya sendiri, Ci Sandy. Kemarin sempat saya jalan ke Pontianak lewat darat, face wash saya kehabisan, saya beli produk luar, terasa bener bedanya. Jadi, aduh, untung saya bukan kulit sensitif banget, langsung jerawat parah ya. Hmm. Tapi terasa banget kelembapannya tuh nggak enak banget gitu ya. Bukan promosi teman-teman, tapi itu kenyataan dan silakan dicoba. Kalau buat Kandungannya, kalau buat anak-anak kami itu buat apa hmm, mencegah timbulnya jerawat juga bagus banget Mbak Ratna. karena ini berarti karena ada propoelixnya, Ya. ya kan? Nah, itu pencegah jerawat banget. Kalau Mm-mm. aloe vera sama yogurtnya itu untuk meningkatin kelembapan. Bayangin, ada nggak face wash di luaran sana yang ada yogurtnya di dalam? Nah, itu Ada teman-teman madunya bisa juga. ada madunya, ada inulin. Ya, kalau niacinamide pasti banyak yang ngandung itu. Tapi kita nggak tahu kandungannya berapa persen, ya. Mm. Nah, itu. Dan pastinya harganya ini juga relatif nggak mahal ya, bener nggak Rat? Dengan ingredients yang premium pastinya tidak mahal, ya teman-teman ya. Oke, kita masuk ke Oh Better Botanic Overnight Mask. Nah, biasa dulu sebelum ada produk ini, kita selalu nganjurin teman-teman yang jerawatan, yang ingin kulitnya lembab, pasti kita harus maskeran dengan Clover Madu. Honey. Ya. 10 sampai 15 menit ya. Biasa saya ajarin teman-teman saya baru bilas, ya kan kadang kalau mau lebih bagus dikasih es batu. Tapi sekarang semenjak ada Better Botanic Overnight Mask, kita tuh nggak perlu repot-repot selesai next apa krim malam kita tetes apa pakaiin overnight mask. Jadi kalau teman-teman yang belum pernah lihat liquidnya di dalam overnight mask ini mirip kalau kita USG ke dokter. Itu mirip jelly yang itu. Apa enak dan dingin gitu loh. Ya, jadi tagline-nya tuh siap bangun dengan kulit lembab dan cerah setiap hari.
Nah, ini silakan teman-teman pakai kalau yang kulitnya perlu kurang terlalu dehidrasi, kurang hidrasi atau kurang lembab bisa tiap hari. Tapi kalau untuk maintenance boleh seminggu 3 kali ya. Jadi teman-teman bisa atur. Dia merasakan kelembapan kulitnya dan ini kelebihannya apa? Masker yang nggak perlu kita cuci. Ya karena oh saya udah capek ketiduran nggak apa-apa tidur tidur aja besok pagi kita mandi baru kita cuci. Apa kelebihannya? Avocado oil dan macadamia seed oil. Macadamia itu kacang yang ada juga di overnight mask tadi. Ya, khusus kacang ini nggak di semua negara ada. Ini kacang khusus dari Australia, Ci Sandy. Ini Ya. sampai saya searching, saya benar-benar beli kacangnya, Ci Sandy. Jadi kacang yang tingkat lemaknya paling tinggi adalah macadamia. Nah, teman-teman boleh cek. Ya, sampai saya searching seperti itu karena kita ingin tahu apa sih bedanya dengan kacang tanah, apa sih bedanya dengan kacang pede. Ini kelebihannya kita macadamia seed oil ya, ekstrak dari biji kacang macadamia itu. Jadi unique selling point-nya bahan alami aman untuk semua jenis kulit dan dapat digunakan untuk seluruh keluarga dari anak yang mulai remaja sampai kita orang dewasa ya. Multifungsi produk sebagai masker dan juga pelembab. Aman dan mudah digunakan setiap hari. Jadi boleh cowok, boleh cewek karena semua mau jaga kelembapan wajahnya. Oke, next. Turun ke body wash. Nah, ini yang paling banyak orang suka komplain. Ngapain saya sih beli sabun kayak begini? Dia bilang. Nah, kita harus menguasai nih tagline-nya bukan sabun, bukan sabun ya. Jadi bukan sabun, bukan shower gel. Ini lebih baik apa yang dia bikin dia better. Ya, kalau orang kita nggak menawarkan sesuatu yang jauh lebih baik, mereka beli aja sabun yang ada di pasaran. Ngapain saya harus beli body wash-nya HDI? Dia bilang pastinya. Nah, satu yang paling teman-teman harus tahu ya, yang tadi pertama ada Propo Elix, ya, yang melindungi barrier kulit kita. Ya, dan ini sangat membantu banget buat teman-teman yang alami suka banyak jerawat di punggungnya, suka gatel karena keringetan, ya. Eh, Kurang lebih ini kayak kebanyakan sih lebih ke cowok ya, Ci ya. Tapi kalau kita cewek pakai tuh hasilnya bisa kita rasain sendiri. Kelembapannya dan kelembutannya itu beda banget gitu loh Hmm. teksturnya antara sabun bio body wash-nya HDI dengan teksturnya sabun luaran. Sabun luaran tuh lebih kental, ya kental banget dan saya banyak. Kalau ini kayak encer tapi lembut gitu loh. Ya, tadi karena ada Rose Damascena Flower Water. Ini yang membuat dia beda dan ada Bio E. coli. Sabun Ya. mandi mana sih yang punya bakteri baik, teman-teman? Ya, kita cari ya di pasar luaran hanya di HDI Bio Body Wash. Dan Itu yang pastinya teman nggak mengandung SLS tadi, nggak mengandung paraben ya, yang kita tahu betul. Jadi dia dua itu bakterinya bahaya. justru bakteri baik yang untuk melawan bakteri-bakteri jahat yang mau masuk ke kulit tubuh ya. Hmm. Jadi udah ada bioekolia. Bioekolia ini biasa lebih ke kayak minuman pelindung usus ya Ci ya. Tapi ini dia Ya. bakteri baik yang untuk kulit yang alfa glukan. Oke, Ini manfaatnya perlu di-highlight juga mengenai pH-nya ya. Kan di sini juga ya pH-nya cuma betul. 5 sampai dengan 5,5. Ini pH Ya, asem banget nih. Jadi istilahnya benar-benar membuat kuman itu nggak bisa hidup tuh karena itu pH-nya. Selain ya dia dan juga selalu dibedain ya Ci pH untuk face wash, body wash, sama nanti intimate wash itu semua pH-nya beda-beda. Nggak main hajar karena yang beda ya kelembapan di kulit kita di bagian-bagian tersebut. Oke, next kita ada body cream. Nah, habis mandi dengan body wash, udah kering, sebelum pakai baju jangan lupa sama yang ini. Better Botanics Body Cream. Tagline-nya kelembapan maksimal perlindungan alami. Saya masih ingat satu bahan premium yang paling nggak ada di tempat lain ya. Di sini nggak disebutin, tapi namanya Bifida Vermenlisat. Ya, jadi waktu kita produk development launching, ada satu produk itu yang memang sangat mahal. Teman-teman bisa searching ya, Bifida Vermenlisat yang ada di dalam body cream. Sampai di luar negeri cuma ada satu merek yang berani pakai produk pakai yang ada ingredients itu, Ci. Jadi itu yang kelebihan body creamnya kita. Makanya kita nggak sebut dengan body lotion, tapi body cream. Ya, teman-teman boleh coba. Wanginya juga harumnya premium. Semua orang kalau kita kasih tester pasti bilang wanginya itu dulu. Karena memang body cream selalu orang suka dari baunya. Baunya udah premium asik, nggak enak ya. Lalu kandungannya tadi ada Bifida Vermenlisat. Kandungan lain teman-teman bisa baca sendiri ya. ya. Dan Eh, pastinya body cream kita ini nggak lengket ya Bu Ratna ya. nggak lengket dan dia perlindungannya itu lama Ci.
Mm-mm. Ya, Terutama kurang. buat mereka yang ada Mm, kerja misalnya di ruangan ber-AC semacam itu ya, yang kering. Nah, ini bagus banget tuh, untuk membuat kulit kita ini tetap lembab ya. Termasuk pelembab. termasuk buat mereka yang mungkin eh, atau ingin traveling gitu ya ke negara-negara yang mungkin udaranya itu lebih kering ya, body cream ini membantu banget lah supaya kulit-kulit kita ini apa nggak luka semacam itu. Misalnya buat mereka yang mau umroh kayak gitu tuh, nah biasanya mereka cari nih si body cream ini. Sama teman-temannya mau berangkat kerja harian pun naik KJ kalau di Jakarta ya. Ya, Keringetan tapi nggak lengket di ketek. Nah, cobain deh. ini ada Ya, Bu kalau body Lisa. cream ini seininya. Bu Lisa open mic ada sesuatu yang mau di-sharingkan Kak Bu Lisa? Naik turun TJ, Bu. Kirain ada yang mau di-sharingkan. Siapa tahu kan, siapa tahu teman-teman di sini ada yang mau sharing tentang produk-produk Better Botanik. Ini boleh ya Bu Ratna ya? Boleh banget Iya, ya. tinggal buka mic aja Boleh ataupun banget. mungkin boleh ketik di kolom chat pengalamannya menggunakan produk-produk Better Botanik ini. Siapa tahu pengalaman itu juga bisa menguatkan teman-teman kita yang hadir di sini. Tuh, berapa mata memandang nih, kata orang TikTokers. 31.000 mata memandang ya. Jadi teman-teman kalau ada pertanyaan atau mau apa bisa resen, boleh ketik pertanyaannya juga dulu ya. Oke, saya lanjut ke Better Botanic Intimate Wash. Nah, kalau pH yang untuk Intimate Wash ini 3,4 sampai 4. Sering apa kendalanya waktu kita menjawarkan Intimate Wash? Banyak ibu-ibu yang akan jawab, oh dokter saya melarang saya untuk pakai sabun. Nah, kadang kalau kita belum ada ilmunya, kita akan bingung nih. Dokter melarang saya mencuci bagian itu dengan sabun. Nah, kita jelasin sabun yang bagaimana, ya kan? Nah, ini khusus didesain intimate wash dan ini bukan medis yang dan ini bukan cuma untuk wanita doang. Ini intimate wash untuk semua usia, untuk semua gender, ya cowok, cewek dan terutama anak-anak yang sudah akil balik ya Ci ya. Ya, Yang itu penting cewek banget. udah Mm-mm. mens, yang cowoknya udah ini juga udah akil balik. Ya, terbukti secara klinis membasmi 99,9%, berarti hampir 100%. Ya, bakteri yang Candida albicans hanya dalam 60 detik. Ya, Ya, nah, ini untuk pasien-pasien infeksi saluran kemih itu terasa banget ya, terbantu banget dengan Intimate Wash. betul. Memang karena perlindungan dia anti bakteri, anti jamur, antivirus. Antivirus itu artinya apa? Selama kita masih menggunakan WC umum itu dalam arti dipakai bareng-bareng, misalnya WC di kantor, WC di mall, ya kan, misalnya ya. Itu kita harus ada proteksi. Kalau enggak tadi, kalau apalagi dengan didukung imunitas kita pas lagi drop, mudah banget ya amit-amit kalau kita ketepa sama virus cervix segala macam kanker cervix ya. Kalau bakteri itu infeksi saluran kemih, kalau jamur itu biasa dari celana dalam yang kurang kering ya segala macam. Ya Nah, itulah yang dibasmi itu Candida albicans ini ya, yang 99,9% tuh persen ini yang dibasmi oleh si Intimate intimate Wash. wash. Ya, Ya. dan kuman-kuman ini kan yang juga bisa menimbulkan mungkin keputihan semacam itu. Ini terbukti banget Intimate Wash ini ngebantu banget untuk itu tadi. Nah, ini kandungan tambahannya dalam intimate wash yang sebelumnya adalah ekstrak manjakani, Ci. Jadi menjaga kebersihannya benar-benar keset banget gitu loh untuk alat apa genital kita. Ya, yang paling penting apa teman-teman harus ingat pH-nya memang didesain untuk eh, intimate-nya kita itu 3,4 hingga 4 saja. Kalau khusus di sabun intimate wash ini ya. Ya, Oke. Nah, itu tambahan ya buat teman-teman nanti cerita. Masuk ke pasta gigi, Better Botanic Propolis Whitening Toothpaste. Dari namanya aja pasti udah kelebihannya apa? Karena ada propolis ya, perawatan gigi dan mulut secara alami. Kalau pasta gigi kita yang dulu hanya melindungi kita dari gigi yang cepat ngilu. Ya, sekarang kita tambah dengan apa? Mencerahkan warna gigi dengan pemakaian rutin. Ya, waktu itu saya sempat men-challenge teman-teman ya pakai rutin 2 minggu. Oh ya, sebelum saya masuk itu ternyata saya juga punya artikel mengatakan banyaknya kesalahan pemakaian pasta gigi yang secara banyak sampai sekitar 5 senti lah, 4 senti ya kita pencet banyak-banyak. Ternyata itu salah banget. Dan itu salah satu pemicu kanker karena kebanyakan pakai pasta gigi loh, Ci. Ya, makanya kan kemasannya kita ini kecil banget lubangnya ya Bu Ratna ya. betul. Dan itu Hmm. cukup pakai satu satu sampai dua 1,5 senti saya rasa udah banyak banget itu loh, Hmm. ya kan?
dengan Ya. sikat gigi yang secara benar, gerakan yang benar ya, bisa dicari semua informasinya. Nah, oleskan pasta gigi sepanjang 1 senti ke sikat gigi itu, 1 senti saja. Sikat gigi 2 kali sehari atau setelah makan untuk hasil terbaik. Dan satu tips lagi teman-teman, saya juga baru aware ya. Kemarin ada dokter Steve juga kasih tahu, karena sikat gigi pagi itu yang benar apa? Before breakfast atau setelah makan? Ayo, teman-teman, ketik di kolom chat. Sikat gigi yang benar bangun pagi sebelum makan atau setelah makan? Yang Ayo, bilang menurut sebelum satu, yang teman-teman yang bilang benar sesudah yang dua mana? gitu ya. Ayo, ada yang setelah makan, ada yang sebelum makan. Kan kalau lagunya kan, bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Nah, ya kan? Ternyata lagu itu salah dan kita udah ikut selama bertahun-tahun. Ternyata makan apa? Sikat gigi pagi yang benar adalah setelah makan pagi. Jadi bukan sebelum makan pagi ya, teman-teman ya. Yang paling tepat bangun tidur langsung minum madu dan propolis dan the gang. Kita mandi, kita sarapan, baru kita gosok gigi, berangkat dah. Nah, itu sekedar tips ya, intermezzo ya, teman-teman ya. Hmm. Ya, nanti kita kan nih protes sama pencipta lagunya. Oke, ini selain yang waktu ingredients yang dulu hanya menghilangkan nyilu, sekarang dia mencerahkan gigi karena ada ekstrak papain. Ekstrak papain itu adalah getah yang ada dari pepaya. Itu yang membuat mencerahkan warna gigi kita. Ya, Sama ekstra pomegranat itu ya. iya, 5 pomegranat. Ya, Mm-mm. ini kenapa gigi harus bersih, bagus? Karena itu yang menampilkan, menambah percaya diri kita untuk pekerjaan apapun kita. Ya, karena senyum Selain kita, iya, itu selain paling kuman-kuman penting. juga ya, kuman-kuman juga perlu kan. Betul, Mm-mm. Menghindari bau mulut semacam itu. betul. Yang ampuh banget sih kalau yang saya rasakan, ini kalau sariawan Bu Ratna. Jadi kalau sariawan kan biasanya kita kan jadi susah makan gitu ya, sakit kan karena radangnya itu. Betul. Tapi dengan kita Bisa mengolah 1 minggu ya, Ci ya. ya, Bisa nah satu ini minggu nggak mau odol kempes. kita ini ngebantu banget untuk sariawan, termasuk juga untuk mereka yang sakit gigi. Gitu kan, kalau sakit gigi misalnya orang mau perawatan saraf, biasanya kalau sakit gigi kan nggak bisa perawatan ya, dan kita akan biasanya diberi obat semacam itu. Tapi sikat gigi apa pasta gigi kita ini sangat membantu tuh untuk kasus-kasus yang seperti itu. Efeknya memang bisa menambah sakit. Nah, dulu pernah ada satu pasien protes itu sampai ke chef medikal kita, Dokter Ivan, dan Dokter Ivan jelasin justru harus dia tambah sering sikat gigi sama dia kumur dengan mouthwash. Karena Ya, bakterinya itu kayak makin menyerang gitu loh jadinya. mm, Ya, jadi ya, kita harus juga belajar cara untuk menjawab teman-teman ya, calon prospek kita, orang yang kita lagi sharing tentang manfaat whitening toothpaste ini. Oke, udah capture ya. ada yang Kita tanya nih, next. Bu Ratna, kalau Ya, sarapannya di kantor dari rumah belum sikatan dong, hihihi. iya, jangan makan pagi di kantor deh. Saya jawabnya kumur-kumur dulu aja pakai mouthwash gitu ya. Iya, pakai mouthwash. Tapi biasa dulu waktu saya masih kerja di Jakarta, banyak teman-teman yang habis lunch itu pasti sikat gigi di WC-WC Betul, di itu iya. office sih. Mm-mm. Memang banyak ya. Ya, Mm-mm. Next, kita masuk ke Better Botanic mouthwash. Whitening Mouthwash. Ini udah temennya satu set, satu komplitan. Segarkan nafas secara alami. Jadi tadi ya, dia bukan cuman menyegarkan nafas, menghilangkan bau mulut. Yang paling terasa itu yang saat sariawan itu. Saya awal waktu sariawan, Ci, saya kan nggak ngerti. Saya tabur Propoelix ke sariawan. Lalu diajarin lagi sama dokter Steph, ngapain tabur-tabur? Kumur pakai mouthwash. 3 kali sehari. Benar, 2 hari aja hilang sariawannya. Iya, Ya, ngebantu banget ya. Itu propolisnya nah, sebenarnya yang membantu itu ya. betul. Nah, Mm-mm. kalau teman-teman habis kumur dengan mouthwash, jangan lagi dibilas dengan air. Paling kita ludahin aja ya, ingat ya. Dan itu perlu 15 sampai 30 detik kita kumur. Kumur semuanya dan buang. Ya, Ya, oke, kandungannya boleh di capture, ada ekstrak peppermint, papaya, dan pomegranate sama. ya, sama Satu silikon. kelebihan, ya, mouthwash kita tidak mengandung alkohol. Ingat teman-teman. Ya, jadi beda dengan merek L itu di luaran, ya, dia tidak mengandung alkohol. Jadi tidak bikin perih, tidak mengeringkan mulut segala macam. Ya, menyegarkan nafas, mengurangi bakteri. Oke, kita masuk ke Better Botanic Biopropolis Cream.
Nah, solusi kulit luka dan iritasi dengan kebaikan alam. Luka yang bagaimana? Luka yang baru. Luka tergigit binatang, luka kena jatuh, luka kena minyak goreng, luka kena air panas ya sebelum misalnya kalau mau pengobatan lebih lanjut ke UGD atau apa ini pertolongan pertama banget gitu loh. Dan pengeringannya pasca operasi itu mama saya sendiri ngalamin ya Ci ya. Itu cepet banget dan rapi dan sampai dokter operasinya bilang kan biasa kalau kita ganti waktu baru operasi kan ke dokter, kita minta tolong pakein salep ini gitu loh. Oh, pocok aja cepet kering, salepnya premium, dokter bedah mulutnya aja langsung ngomong gitu loh. Hmm. Langsung tahu karena propolis ini. Dan anak saya sendiri waktu kan anjingnya tahi, dia lerai, kena lah gigit dan segalanya drama. Akhirnya ke UGD apa dijahit. Nah setelah jahit, saya coba biarinin aja. Saya kasih obat yang memang salep dari dokter ya, obat medis. Saya lupa namanya apa. Saya lihat jam, dari jam 9 selesai dijahit sampai jam 1 itu nggak ada perubahan apapun, Nuti. Hmm. Saya langsung olesin sama BPC saya, nggak sampai setengah jam lebih paling, Ci. Dia mungkin agak kayak keluar air, basah sedikit, kita olesin sekali lagi, udah mulai makin kering. Nggak perlu tunggu yang lama dan nggak berubah-ubah. Itu loh hebatnya propolis kita, Yang ya. kalau dulu sih yang saya alami dengan Hmm. propolis krim ini itu adalah untuk air panas, Bu Ratna. Oh, Iya, jadi dulu mungkin bentuknya belum sama seperti ini, tapi kandungannya udah sama ya. Ada propolis, ada aloe vera gitu. Jadi pernah tuh anak kami ke waktu kecil waktu itu masih ya, kurang lebih umurnya baru 3 tahun kali. Nah itu sempat sampai bangun tidur siang, mungkin yang apa pengasuhnya itu ikut tidur siang, jadi agak-agak hun-hun gitu, ngantuk-ngantuk. Nah, waktu itu saya habis nuang air panas buat mandi karena saya pikir kan anaknya lagi tidur nggak apa-apa deh saya tuangin aja air panas gitu. Nah waktu saya balikin ceret ke dapur, nah ternyata itu anak saya sama pengasuhnya tuh masuk karena anaknya pipis dicebokinnya pakai air panas dong. Wah panik tuh kayak gitu. Untung di rumah punya P3K ini nih propolis cream ini. Ya jadi hmm. langsung nggak kepikir apa-apa pokoknya tinggal ambil oleh semua tuh yang bekas air panasnya dan bersyukurnya itu langsung apa merah-merahnya tuh hilang itu memarnya itu nggak sampai melenting sama sekali ya jadi kalau Luar biasa. kejadiannya itu langsung ya begitu misalnya kena Mm-mm. minyak panas gitu langsung kita olesin Mm-mm. itu cenderung Kulit goreng. eh, jadi lebih ya lebih tanpa bekas lebih nggak jadi apa menjadi melendungan biasanya kalau kena air panas ya. Ya, lalu ntar jadi air, apa bisa Mm-mm. bendungannya. Iya jadi perlu buat P3K di rumah sih biopropolis cream ini. Wajib. Dan ini irit banget, habis-habis teman-teman. Karena pemakaiannya wajib tipis-tipis. Karena kulit juga perlu oksigen, kata dokter ya. Jadi nggak boleh, oh saya lagi sakit, saya pakai BPC-nya tebel-tebel. Nggak mempan, nggak bisa. Mm-mm. Maksudnya nggak bagus gitu loh untuk kulit. Ya, jadi Termasuk hemat banget, irit Termasuk untuk banget. luka yang dekubitus ini juga bagus nih propolis cream ini untuk mereka yang mungkin sakit tidur lama gitu ya di tempat tidur. Nah ini Iya, iya, untuk pasien yang cepat kering. stroke. Ya. Ya Mm-mm. kan? Mm-mm, betul. Pemakaiannya kadang ada beberapa yang harus dicampur kayak clover honey ya, Ci, ya lebih lengket Betul. biar ke dalam kulitnya. Ya. Ada yang kayak Mm-mm. begitu. Artinya kalau memang lukanya itu basah gitu ya untuk lebih cepat bisa keringnya itu perlu dibantu sama Clover Honey sih. Betul. Dan ini bisa digunakan untuk binatang kesayangan ya. Pets-pets kita di rumah ya. Karena saya juga punya dogi 4 ekor yang pasti sering kelahi ya. Dan aduh, mereka kalau kelahi yang dulu yang pertama itu sampai kayak apa tuh sembuhnya kering dan paripurna teman-teman. Ya, Ya, benar sih itu. Banyak tuh. yang kesaksian juga mengenai itu. Soal. Betul. Itu berdarah di kakinya itu udah sampai kena kelenjar lemaknya loh, Ci. Hmm. Sampai benar-benar sembuh. Saya tuh udah panik, saya pikir saya harus ke dokter. Justru suami saya yang meyakinkan, ayo coba pakai yang diajarin. Kan dokter hewan saya udah pernah ajarin kan pakai BPC ini dengan gimmick sama clover honey sedikit. Supaya dia nempel di kulitnya mereka. Gitu. Kita lanjut ya. Oke. Next, apalagi Better Botanic Propolis Shooting Balm. Nah, tagline-nya pereda alami untuk kulit datar dan iritasi. Bye bye Ichi. Nah, ini biasa direkomended buat ini ya, teman-teman yang suka ada eksim atau gatal-gatal atau alergi di mana atau habis kena gigitan nyamuk pertama kan biasa gatal banget atau ya gatal di area manapun. Karena kandungannya ini ya, teman-teman. Ini kadang kita bisa muncul alergi yang kita nggak sadar gitu loh, Ci. Kayak kemarin saya gatal banget di perut, tapi saya nggak tahu penyebabnya apa, karena saya nggak ada alergi apa-apa. Dengan shooting balm ini,
menolong banget untuk pertama supaya mengurangi rasa gatel yang pingin garuk gitu loh ya. Betul. Jadi ada coconut oil beeswax, sweet almond oil ya. Dengan produk apa ingredients premium ini teman-teman ya, nggak mungkin kita bisa bikin dan jual cuma 100 ribuan gitu loh. Ya, Ya, Candelilla Wax ya. terutama buat anak-anak ya. Kan biasa kan anak-anak kalau gatal itu kan nggak tahan untuk dia garuk. Akibatnya kan bisa jadi Oh, luka-luka ya. ini travel tuh bawaannya enak banget, Belum itu belum kalau banget dan misalnya praktis. membekas gitu. Kalau dari garuk yang keras Hmm, itu kan bisa jadi luka gitu kan. Terus ada bekas-bekas betul. lukanya. Nah, untuk mencegah yang seperti itu bagus banget kita pakai soothing balm ini. Karena mengurangi gatal sebelum kita makin garuk makin asik. Besok kalau udah gatal itu kan makin digaruk makin asik gitu loh. Iya, Jadi dia kita jadi harus luka oles deh. dulu sebelum iya baru Oke, kita kita cari. lanjut dulu nih. Nah, ini nih yang Oke, produk terbaru nah kita ya. produk terbaru tapi saya udah approve nih Better Botanic Bust Away Propolis Spray nyamuk minggat kulit tetap sehat. Jadi saya kesempatan waktu September akhir kemarin kita sama-sama ikut ke perayaan misionaris ke Pegunungan Meratus teman-teman dan itu masih hutan banget yang nyamuknya itu segede lalat hijau bayangin Hmm. nyamuk tapi segede lalat hijau. Jadi itu gede banget gitu. Jadi kita sambil bisa aja tuh. Jadi saya semprot. Lalu teman-teman yang ikut kan juga saya kasih kan. Jadi pada pakai. Ah, Proof-nya apa? Memang daya tahannya itu memang 6 sampai 8 jam. Beda dengan merek luaran yang bertahan cuma 2 jam atau 3 jam. Dan yang paling penting kandungannya dia itu tidak ada yang DEET. Saya DET lupa ya. searching apa singkatan DEET, tapi bahan itu yang sangat berbahaya untuk kulit tadi Betul. ya. Iya. Karena Dan ini apa? Kandungannya minyak serai, lavender oil, geranium, tapi propoelix tadi, lidah buaya dan chamomile. Malah dia menenangkan. Jadi saya mengajari teman-teman yang masih punya anaknya sekolah, apalagi ini musim hujan, itu semprot pas dia mau pergi sekolah kaki sama pahanya. Mau tidur juga sama kaki sama pahanya, ya kan? Karena dari situ juga baunya udah kena semua gitu loh. bisa mencegah nyamuk demam berdarah mungkin ya untuk Pastinya bisa Ci, musim ini bisa berber nih, musim. Oktober, November, Desember ya kan? Kadang hujan, kadang panas tuh paling banyak nyamuk itu. Ya, jadi Dan approve pastinya lagi banget promo ya Bu Ratna. promo teman-teman. Jadi dapat satu gantungan handler yang kalau misalnya mau kita bawa kayak bawa ini ya hand sanitizer dan keren banget handle-nya Mm-mm. ya. Ini Jadi approve banget teman-teman. 6 sampai 8 jam itu saya benar-benar percaya karena saya membuktikan sendiri dari bawa ke hutan ya. oke oke. Nah, Oke, itu adalah next. produk-produk Better Botanicnya kita ya. Mungkin kalau nanti ada teman-teman yang mau bertanya atau mau sharing mengenai produk Better Botanic, boleh tulis di kolom chat juga. Dan kebetulan nih tadi apa Bu Eli ya yang bilang katanya biopropolis cream itu bagus juga buat empus, buat maksudnya buat kucing kali ya. Ya, petsnya dia, empusnya dia tuh, family. Iya. Ya. Yang pasti kita ngomong nih sekarang cara jualnya ya Bu Ratna ya. Ya, Nah, tadi gimana juga nih target sedikit-sedikit saya marketnya si udah Better Botanic nih? kasih ya Mm-mm. tips-tipsnya ya, teman-teman Ya. ya. Pastinya Better Botanic kita itu kan memang dirancang untuk individu dan keluarga yang memang peduli akan kesehatan ini. Ya, selain juga memang cari solusi perawatan yang pastinya aman, efektif, alami, yaitu tadi ya bebas bahan kimia berbahaya, bebas juga SLS gitu. Dan pastinya tadi kalau tadi Bu Ratna bilang juga udah dikatakan bahwa kalau untuk kita dapat kandungan yang demikian baiknya, harganya itu menjadi sangat murah produk-produk Better Botanic ini. Betul. Ya, nah, di mana kita menjualnya? Ya, pastinya ini kita bisa buat aktivitas-aktivitas ya, entah itu workshop atau kita juga bisa buat talk show tentang kecantikan, atau kita juga bisa berkolaborasi ya dengan grup-grup atau komunitas-komunitas olahraga, salon di universitas. Kenapa? Karena harganya ini benar-benar terjangkau. Jadi kalau kita bilang, aduh, saya belum mau dah menjalankan apa bisnis HDI-nya karena produknya lebih mahal misalnya ya. Nah, sedangkan produk-produk Better Botanic kita nih relatif harganya antara barangkali nggak sampai 150.000 kali ya. Kebanyakan di bawah eh, ya di 139, bawah satu dua sembilan, 129, satu satu sembilan. iya, jadi angkanya cukup terjangkau, makanya bisa Tuh, untuk kita kenalkan gitulah ya ke satu bulan loh Bu, universitas-universitas. satu bulan pemakaian. Kadang bisa lebih Iya, ya. bisa hemat. Ya, seperti kayak sampo aja juga cuma berapa? 139 kalau nggak salah. Dan itu belum tentu sebulan habis loh. Ya kan? Dan Bisa yang lebih. paling penting tadi Bu, apa C, yang apa menghindari dari apa calon-calon karsinogenik itu loh, yang Ya, bahaya banget.
benar. Yang Nanti kita kita nggak, akan bahas di akhir ya bahan-bahan apa itu yang benar, benar, benar. bahan-bahan yang apa berbahaya untuk skincare. Ya, nah ini ada tips penjualannya ya. Pastinya kita harus fokus pada kolaborasi dengan konsumen. Jadi benar-benar kita berteman dulu lah dengan konsumen-konsumen kita itu untuk membuat mereka sepaham dengan kita. Ya, pentingnya untuk menggunakan produk-produk perawatan ya yang memang benar-benar aman dan alami. Ya, nggak perlu kita pakai bahasa yang terlalu formal, kita bisa pakai bahasa-bahasa sederhana dan kita juga bisa buat konten-konten digital ya. Buat teman-teman milenial kan seneng nih biasanya bikin konten yang berkaitan dengan produk kita ya. Dan jangan lupa kita juga berikan edukasi ya. Dan juga kita bisa cerita juga pengalaman-pengalaman kita dengan produk-produk perawatan pribadi ini yang kita pakai. Ya, nah pendekatannya bagaimana kalau kita mau menjual? Kita bisa pakai pengalaman pribadi seperti tadi Bu Ratna juga banyak cerita, ya, sehingga kita juga bisa bilang manfaat-manfaat apa yang mungkin kita rasakan, sorry, ya. Nah, terus kita juga bisa mengajak untuk teman-teman sama-sama menggunakan produk Better Botanic ini, ya. Nah, selain pendekatan storytelling, kita juga bisa menggunakan pendekatan emosional. Dan kita bisa memperkenalkan produk-produk ini juga dengan sentuhan emosional tadi, dan kita bisa mengajak untuk teman-teman menggunakan atau memakai manfaat yang sama. Ya, pasti Itu mungkin intonasi suara ya, Ci ya, sama ya. kenyataan yang kita alami kita bisa sharing. Jadi seakan-akan yang memang kita itu alami dan memang kita sekedar sharing. Ya, Mm-mm. pilihan tetap ada pada mereka mau ikut follow kita pakai atau enggak gitu. Ya, Oh. intonasi pastinya teman-teman ya. Oke, ini sebentar kita stop sebentar cerita kita tentang Better Botanik ya. Tapi sebelum kita lanjutkan ke sesi yang berikutnya, mungkin minta tolong Kotan untuk juga bisa puterin. Ini ada video-video menarik nih. Sambil kita menunggu teman-teman, kalau misalnya ada teman-teman yang ingin komen atau bertanya di kolom chat, boleh bantu putar videonya, Kotan? Ya kalau yang saya amatin ya, dan ini cerita pasien, saya udah ketemu ratusan ribuan kali pasien flek ya, dan semua ceritanya sama. Setelah di laser, fleknya menipis, hilang, bersih, tepuk tangan semuanya. Dokternya tepuk tangan, pasiennya tepuk tangan gitu. Wah, happy gitu ya. 2-3 minggu. Setelah 3 minggu, pasien kembali dengan flek yang lebih luas, lebih lebar, dan lebih dalam, lebih gelap. Betul apa salah? Ini yang cerita pasien, saya cuma menceritakan ulang, terus saya lihat sendiri, oh iya ya benar juga gitu ya. Jadi kenapa itu terjadi? Karena dari proses peeling, laser, dan krim malam yang sebelumnya dikasih yang bulan lalu itu menyebabkan skin barriernya semakin terkikis, semakin tipis skin barriernya. Ingat, semakin tipis skin barrier, semakin gak kuat kulitnya, semakin oversensitif dia terhadap rangsang cahaya matahari. Yang terjadi apa? Kompensasinya akan timbul flek lebih banyak, hiperpigmentasinya lebih hebat lagi. Itu yang terjadi, makanya jangan seneng dulu kalau habis di laser peeling pada flek bersih 2-3 minggu ya. Lihat dalam 3 bulan bagus nggak, kalau memburuk menghitam ya masa mau diterusin terus gitu ya. Hai Kak Nini. Halo Kang. Sebenarnya belum lama banget. Baru April ya. Oh, tapi hasilnya bagus banget ya sekarang. Iya, aku alhamdulillah banget. Awalnya sih aku hopeless ya karena aku punya melasma nih. Ah, Terus perawatan ke klinis ke dokter itu aduh biayanya mahal banget. Terus sekali bisa sampai 6 juta sekali datang kan karena ada suntik melasma, suntik apalah melasma segala macam ya, suntik DNA salmon untuk cerah dan lain-lain. Kok bisa 6 juta tapi hasilnya 2 minggu balik lagi ke awal gitu kan. Terus kata dokter, ibu harus ulang lagi. Aduh bete dong dengan uang yang segitu mahalnya kan ya, dengan biaya segitu mahalnya. Akhirnya aku coba lirik deh ini di Skin LV ya kan, karena kan katanya bisa ya dari ya. skincare-nya saya combine dengan LV nya, ternyata bagus banget. Udah aku coba pakai itu, alhamdulillah mulai memudar. Terbantu banget dari Fit C-nya, serum Fit C-nya sama di-combine dengan LV-nya. Itu jadi kita tuh biasanya aku tuh dulu rutin banget facial setiap sebulan sekali atau sebulan 2 kali karena kulit gampang kusam setelah pakai skin udah nggak lagi. Oh, jadi benar-benar pakai LV dan skincare-nya ya. Jadi Hasilnya kata lebih facial cepat lagi. banget. Ini bagus banget loh mukanya. Komeda juga nggak ada loh. Oh, Udah iya waktu benar. kombinasi Jadi udah udah nggak pakai ke nggak facial. facial lagi, nggak facial lagi. Syukurlah. Makasih ya Kak. Sama-sama. Di balik setiap kilau ada cerita. Cerita tentang prosesnya.
Dan inilah kisah nyata mereka, perjalanan transformasi kulit bersama Biskin. Nama saya Patricia Susana, usia saya 54 tahun. Saya bekerja sebagai arsitek perkotaan dan lingkungan dan juga aktif ya sebagai guru musik, guru piano. Aku Nova, aku 35 tahun, aku ibu rumah tangga. Kesibukanku sehari-hari, selain mengurus rumah tangga, aku memiliki 1 orang anak dan sekarang aku sedang mengandung di usia kehamilan 2 bulan. Nama saya Shannon, saya umur 22 tahun dan saya bekerja sebagai 3D artist. Dan setiap hari saya kegiatannya di depan komputer bikin karya atau bikin animasi. Sebelum pakai Biskin, kondisi kulit saya berminyak dan nggak rata, terus berjerawat juga. Kulit aku amat sangat sensitif, mudah kemerahan, dan juga di usiaku yang menuju 35 tahun, bintik-bintik hitam mulai muncul. Pada tahun 2022, saya terkena penyakit kanker paru. Tahun 2024, saya melanjutkan kemo, di mana efek dari kemo itu berpengaruh ke kulit saya. Kering, rambut kering, muka juga banyak timbul melasma yang bertambah. Belang-belang ya di muka saya itu karena melasmanya nggak merata gitu. Saya jadi nggak pede ya, mukanya kelihatan kayak kok belang-belang, mempengaruhi lah penampilan saya, ketemu dengan orang di publik gitu, ya rasanya pengen pakai masker terus deh gitu. Low confidence, terus nggak suka difotoin kalau keluar sama teman atau keluarga, dan insecure. Awal mula aku kenal Biskin, waktu itu aku pernah datang ke kantor HDI dan trial untuk produknya Biskin. Di situ aku merasa cocok dengan produk Biskin, tapi aku masih ragu saat itu. Dari tetangga, dia kenal Biskin program ini, Skin Transformation, terus rekomendasikan ke saya untuk ikut. Saya mengenal produk perlebahan ini ketika saya sakit kanker. Kemudian saya mengetahui bahwa ternyata ada produk perlebahan ini untuk skincare. Produk ini ingredients kandungannya aman untuk para penderita kanker yang membutuhkan bahan-bahan yang alami atau natural. Kelihatan ya, jadi produk tiap minggu itu pemakaian produk yang saya pakai dari Biskin, fleknya menghilang, spotnya ada yang menghilang gitu. Jadi muka juga kadang lebih cerah, lebih enggak sekusam dan sekering sebelum saya pakai Biskin. Merasakan kulit saya lebih cerah, lebih fresh kayak gitu ya. Terus jerawatnya ya masih ada, tapi berkurang, breakoutnya nggak sebanyak dulu. Kulit kemerahan aku sedikit berkurang dan flek-flek hitam yang aku punya berkurang. Aku pikir flek-flek hitam itu muncul karena hormon biasa, tapi ternyata itu adalah hormon kehamilan. Karena di tengah program Biskin aku cek ternyata aku hamil. Dan aku khawatir apakah produk ini boleh aku gunakan di masa kehamilan aku. Maka aku bawa 1 rangkaian produk Biskin yang aku gunakan ke dokter Odin. Nah, beliau bilang silakan dilanjutkan karena produk ini tidak mengandung zat kimia apapun yang dapat membahayakan ibu dan janin. Produk favorit aku adalah V5 atau night creamnya, karena selain saat aplikasi produknya sangat dingin, dan juga aku merasa produknya sangat melembabkan kulit, juga menghaluskan kulit. Essence dan SS cream. Kalau Essence itu karena dia menormalkan pH wajah, sehingga pada saat penyerapan serum atau krim wajah itu lebih efektif diserap kulit kita. Sedangkan untuk SS cream, kandungan SPF-nya tinggi, ringan, tidak lengket di kulit ya. Anti acne. Karena aku beneran bisa lihat dalam 2 atau 3 hari udah mulai hilang. Jadi ya itu my favorite product. Ini adalah perjalanan Transformasi kulit saya bersama Biskin. Apa ceritamu? Oke, thank you buat sharing videonya. Gimana teman-teman, keren nggak? Boleh komen dong. Ya, jadi ini produk Biskin ini memang luar biasa ya. Sama seperti yang tadi di grupnya Better Botanic ya. Semuanya itu memang dibuat juga sealami mungkin. Ya, bahkan bebas bahan kimia berbahaya. Nanti di akhir kita akan cerita ya apa-apa saja bahan kimia berbahaya yang tidak disarankan untuk produk perawatan wajah. Yang kadangkala orang-orang di luaran itu kurang memperhatikan hal itu. Jadi biasanya nih sekarang kan kecenderungan kan orang FOMO aja ya. Wah,
nih gitu, tanpa melihat cepet bisa bisa apa hasilnya menakjubkan gitu. Nah, tapi Langsung mereka glowing. sadar, langsung glowing gitu ya. Nah, tanpa sebenarnya mereka sadar bahwa bahan-bahan yang digunakan itu seperti apa. Ya, jadi tadi ini cerita yang luar biasa. Yang pertama itu sebenarnya teman kita sendiri ya, Rat, yang Mbak Ning. Tadinya Mbak Ning akan sharing hari ini, tapi sayang kena apa kena bapil batuk pilek gitu demam sehingga nggak bisa hadir ya. Tapi nanti di lain kesempatan bolehlah kita panggil Mbak Ning bagaimana dia sharing banget apa dampaknya menggunakan Beskin. Kalau tadi di video pertama kan kita bilang ya bahwa yang namanya kita pergi perawatan ke klinik bukannya eh, jadi benar, ya memang sebentar kira-kiranya jadi bagus gitu ya Bu Ratmi. Bagus, lalu harus diulang-ulang. Mm-mm. Kadang apalagi tindakan laser yang seperti dokter Tompi bilang tadi di awal ya, itu Mm-mm. yang sangat paling apa ya, menipiskan lapisan kulit. Jadi dulu yang pernah saya ikut training itu kayak kalau flek itu kayak sumur yang di dalamnya udah penuh sama melanoidnya kita. Jadi Betul. ketika lapisan atas kita laser, kita kikis, tapi ya tetap keluar lagi gitu loh. Karena Mm-mm. sumurnya itu udah penuh. Ya, Nah, makanya kenapa investasi itu harus dari awal, dari semenjak semenjak dini kalau bisa, kalau kita sudah mengenal skincare, karena ini bukan make up ya, kayak perawatan. ya, Ya, ibaratnya buah apel, buah tomat, kita taruh di luar, kan, di kulkas, pasti tetap apa? ya. Dan Kayak pasti hitam. beda hasilnya antara kalau kita memang rutin Betul. pakai ya dengan kalau Ya, kita melakukan perawatan klinik. Perawatan klinik itu memang cepat, tapi sebenarnya itu sementara sifatnya. Sedangkan kalau kita melakukan perawatan kulit wajah itu sifatnya menjadi lebih apa ya? long lasting, Ya, dan long ibaratnya lasting. pas kita juga lagi nggak make up apa, kita pede dengan kualitas kulit kita. Betul. Seperti tadi Dan yang itu kan Banding. jadi selling ya, jadi Ya, selling sendiri, otomatis orang akan bertanya, kamu iya, pakai apa sih gitu loh. iya. Dan itu Jadi menjadi cuan ya, testimoni. Jadi testimoni cuan. sendiri. Kayak sekarang tuh, Betul. kayak sekarang sih kalau Mbak Ning itu jualan Beskin gampang banget tuh. Karena apa? Karena semua orang melihat. Saya lama banget nggak ketemu Mbak Ning, makanya saya penasaran banget. Nanti sabar-sabar kita Ya, akan undang di pertemuan sabar-sabar. berikutnya. Gitu ya. Oke, Aduh. kita akan coba sharingkan. Jadi kita akan bahas juga yang testimoni Beskin yang berikutnya. Yang tadi ada 3 orang. Jadi awal tahun kemarin memang Beskin mengadakan semacam apa kayak transformation journey. Ya, jadi Iya. Di mengundang challenge, dipilih. beberapa orang ya Mm-mm. untuk istilahnya apa tuh menggunakan Beskin. Jadi orang-orang ini adalah orang yang sebelumnya sama sekali belum pernah menggunakan Beskin. Ya, dengan berbagai problema yang mereka hadapi, nah mereka mencoba selama beberapa minggu untuk pemakaian Beskin. Karena kita tahu bahwa kulit wajah kita ini kan sebenarnya regenerasi setiap 28 hari. Ya, jadi yang normal tuh seperti itu. Kadang kalau kita pergi perawatan itu dalam tanda petik dipaksa sebelum 28 hari itu sudah seakan-akan dikelupas misalnya. Nah, itu yang menjadikan kenapa bisa muncul merah-merah ya ataupun mungkin kelihatannya cepat gitu, tapi sebenarnya itu ada paksaan boleh dibilang terhadap kulit kita. Nah, kepada 3 orang yang tadi bersharing, ini sebenarnya mereka menggunakan base skin untuk beberapa minggu. Nah, tadi sebenarnya bisa kelihatan kan case-nya ada beberapa ya. Yang pertama itu adalah ini Luisa Sionentara ini tadi ya. Kulitnya kebetulan adalah kulit yang permasalahannya jerawat dan juga berminyak. Nah, produk Baskin apa yang dipakai? Mereka menggunakan apa? Luisa menggunakan cleanser V1, terus ada essence V2 dan juga serum V3. Dilanjutkan dengan day creamnya V4 pada perawatan di pagi hari dan night cream atau V5 pada perawatan malam. Ya, tidak lupa menggunakan juga anti akne pada jerawat-jerawat yang memang muncul gitu. Ya, jadi diberikan di spot-spot yang eh, jerawatnya itu muncul. Kemudian tidak lupa digunakan juga SS cream. Ya, SS cream ini seperti sunblock ya, yang SPF-nya juga lumayan tinggi sebesar 50. Nah, ini kalau teman-teman lihat pemakaian di minggu pertama dan minggu ketiga, jadi dalam tempo 3 minggu tuh sudah kelihatan hasilnya ya, menjadi lebih putih, lebih cerah, bebas jerawat ya. Dan ini tidak hanya dari yang nampak,
Karena sebelum menggunakan base skin itu kulit wajah Luisa tadi ya dianalisa dengan skin analyzer yang ada di kantor kita di HDI Hive Menteng. Jadi buat teman-teman di sini yang ingin melihat atau ingin menganalisa kulit wajahnya bisa datang ke HDI Hive Menteng untuk menggunakan skin analyzer. Jadi untuk Luisa ini kita bisa lihat ya bahwa jerawatnya pada waktu memulai treatment ini kurang lebih seperti ini nih. Ada titik-titik bekas jerawatnya. Ya, kalau dilihat skalanya seperti yang ada di sebelah kiri. Setelah 3 minggu pemakaian V-Line secara rutin, nah ini jerawatnya berkurang dan ini kelihatan ya berkurangnya, baik yang terlihat maupun hasil bacaan dari skin analyzer. Ya, tidak hanya jerawatnya, ya, begitu juga pori-porinya. Ya, jadi kalau di awal penggunaan, artinya sebelum menggunakan V-Line tadi, ya pori-porinya nampak besar-besar dan kelihatan di skin analyzer nih, ya sampai di batas orange seperti ini. Nah, setelah 3 minggu penggunaannya, nah, pori-porinya itu mengecil, ya, jadi berkurang yang besar-besar itu, ya, dan ini kelihatan menjadi lebih halus, ya, lebih bagus. Nah, selain itu kita juga bisa lihat hasil spotnya, ya bekas-bekas jerawatnya. Jadi kalau di week 1 ini biru ya, sedangkan di week 3 setelah 3 minggu pemakaian statistiknya jadi berkurang ya, menjadi hijau. Nah, itu tadi yang Luisa. Kemudian yang Ibu Patricia Susana tadi, ya, beliau mengalami kulit yang sensitif dan flek hitam dan sedang menjalankan kemoterapi, ya, atau pengobatan kanker. Nah, produk Biskin apa yang dipakai itu adalah cleansernya W1 ya karena kulitnya itu sensitif ya dan flek hitam itu menggunakan yang seri W. Selain cleanser digunakan juga essence W2 dan juga serumnya W3 serta day cream dan night cream W4 dan W5 dan tak lupa SS cream. Nah, untuk yang flek hitam, waktu pemakaiannya itu lebih panjang. Kalau tadi untuk yang jerawat dalam tempo 3 minggu itu udah langsung kelihatan hasilnya. Sedangkan kalau yang flek hitam itu butuh waktu lebih panjang, sekitar 6 minggu. Karena benar seperti kata Bu Ratna tadi, sebenarnya kalau sampai muncul flek hitam itu di bawahnya tuh udah seperti sumur ya Bu Ratna ya. Betul Jadi sekali. Dalam sebenarnya white-nya udah penuh. iya, jadi sebenarnya flek hitam tuh nggak langsung muncul di permukaan. Ya, itu ada di bagian dalam kulit. Nah, biasanya untuk mereka yang misalnya jarang menggunakan sunblock gitu ya, artinya mungkin awal-awalnya, aku nggak mau pakai yang begitu-begituan lah, repot gitu. Nah, sedangkan pekerjaannya itu menuntut misalnya harus banyak keluar. Nah, itu kalau misalnya apa tidak dilindungi, itu bisa menyebabkan itu tadi sel melanosit itu menghasilkan flek-flek hitam mulai dari bagian dalam kulit. Nah, pelan-pelan akan muncul ke permukaan dan kalau misalnya nanti sudah penuh seperti tadi Bu Ratna bilang, nah itu baru kelihatan lah di permukaan kulit. Ya. Nah, kepada Bu Patricia Susana ini juga ada hasil eh, skin analyzer-nya ya. Jadi kalau kita lihat di sini ini apa spotnya ya. Dalam tempo 6 minggu tuh kelihatan berkurangnya walaupun belum terlalu drastis ya. Nah, Ini dia masih sambil kemo loh ya, kejadiannya ya. padahal ini sambil kemo kan kita tahu. Ya, jadi memang nggak sampai signifikan banget karena dia terus tetap harus melakukan kemo ya teman-teman Iya. ya. Dan padahal kita tahu kadang-kadang proses atau pengobatan kemoterapi itu justru memang bisa menambahkan flek hitam itu ya. Tapi Karena praktis panasnya. untuk Bu Patricia ini selama 6 minggu itu fleknya tidak bertambah atau cenderung Ya, stabil gitu. Boleh dibilang semacam itu. Ya. Begitu juga ininya kerutnya ya. Jadi kerut-kerutnya ini kelihatan. wrinkle. Ya, Mm-mm. wrinkle-nya kelihatan ya berkurang. Dan juga ini yang Ibu Nova Destika ya 35 tahun, kulitnya juga sensitif, kemerahan, ada flek hitam juga. Kebetulan Bu Nova ini sedang hamil. Jadi seringkali kan hamil juga ada perubahan hormon ya. Untuk Nova ini juga menggunakan produk yang seri W. Ya, cleansernya Essence W2 dan serum W3. Day creamnya V4, ini agak berbeda. Kalau tadi itu yang lebih senior Bu Patricia itu pakainya W4, sedangkan Nova ini pakainya yang V4 dan night creamnya juga V5. Jadi dalam penggunaan seri base skin ini boleh dicampur antara W dan V. Ya, dan tak lupa ini juga menggunakan SS cream. Ya. Nah, untuk yang flek hitam itu memang butuh waktu lebih panjang. Jadi ini di sini kelihatan. Ya, jadi
pada waktu minggu pertama sampai dengan minggu ketiga memang belum ada perubahan yang signifikan di flek hitam itu. Tapi pada saat diteruskan ya di minggu ke-1 dan dibandingkan dengan minggu ke-6 ini sudah mulai ada perubahan. Ya, statistiknya juga menunjukkan ya. Jadi kalau di minggu pertama itu di di warna orange ya. Nah, setelah 6 minggu melakukan perawatan dengan Beskin, berubah menjadi skalanya di warna kuning gitu. Ini masih dalam keadaan hamil dengan hormon yang memang kadang turun up and Nggak down ya, stabil ya, pastinya betul. tidak stabil. Ya, Oke. dan karena bahannya benar-benar alami, ini sangat bisa digunakan juga untuk ibu hamil. Nah, ini ada guidance untuk penggunaan Beskinnya, rekomendasinya ya. Jadi kita tahu kondisi kulit itu kan biasanya ada yang kering, ada yang berminyak atau berjerawat, bisa ada flek hitam, keriput atau keriput dan flek. Jadi ini adalah masalah-masalah yang sering dihadapi oleh kulit wajah. Nah, berikut ini ada guidance yang bisa digunakan. Jadi kalau untuk kulit kering sebaiknya menggunakan yang seri W ya. Walaupun untuk moisturizernya itu artinya day cream dan night creamnya itu boleh menggunakan W4, W5 ataupun V4, V5 ya untuk yang kering ya. Sedangkan kalau untuk yang berminyak ini juga menggunakan cleansernya disarankannya yang V kalau untuk berminyak atau berjerawat. Ya, cleanser maupun esensinya karena cleanser yang V itu mengandung butiran-butiran scrub yang halus ya yang bisa membantu juga untuk membersihkan ya kulit wajah. Nah, untuk serumnya, untuk yang berminyak atau berjerawat itu juga bisa menggunakan dua-duanya nih, W3 ataupun V3. Cuma biasanya kalau jerawatnya sedang meradang, kita lebih sarankan itu yang W, jangan pakai yang V karena yang V itu vitamin C-nya sangat tinggi, jadi bisa 20%. ya 20% itu bisa menyebabkan rasa Perih. ya perih-perih ya kurang nyaman gitu. Jadi kalau misalnya berjerawat bisa saja sarannya menggunakan W terlebih dahulu sampai mungkin jerawatnya adem gitu ya istilahnya ya. Nah, baru kita bisa ganti dengan yang V ya. Yang flek hitam itu disarankan untuk cleanser dan esensnya bisa dua-duanya W atau V sama ya, tapi serumnya kita lebih sarankan untuk yang W yang lebih untuk mencerahkan kalau flek hitam. Karena Ya, singkatannya dari whitening sendiri ya, Ci ya. Jadi ya betul. whitening, bukan Makanya memutihkan ya, teman-teman, tapi mencerahkan. betul ya. Jadi jangan mikir, loh ini kok udah pakai W tetap aja nggak glowing kan sering-sering ada yang nanya gitu ya. Nah, Betul. penjelasannya yang tadi seperti Bu Rata udah jelaskan dari awal gitu, yang membuat kelihatannya jadi lama kan kita nggak tahu tuh tabungan di dalam sumurnya seberapa banyak ya Bu. Berapa banyak konsumsi, pola makan, Betul. aktivitas dia daily, mayoritas di luar atau di dalam, bagaimana dia cara mencuci atau membersihkan wajah, itu semua pengaruh. Iya, dan es krim itu sangat membantu gitu untuk mereka yang sudah mulai muncul flek-flek hitam ya. Itu udah nggak bisa nggak harus pakai si sun protectionnya atau es krim itu. Nah, kalau untuk kulit yang keriput itu disarankan menggunakannya yang serinya V. Ya, yang untuk mengurangi keriput atau wrinkles itu kita bisa pakainya cleansernya itu V, esensinya juga V. Ah, apa? Oh di sini W, sorry. Serumnya yang V. Serum. Ya, sedangkan kalau Keriput itu dan keriput flek dan flek itu serumnya bisa pakai ada dua-duanya. W atau V gitu. Ya ini hanya simple guidance saja, boleh difoto ya, nanti bisa dilihat. Untuk yang spesifik banget, teman-teman bisa konsul sama upline-nya yang mungkin udah ada SSA atau SSA Advance ya, Ci ya. Pastinya Boleh. untuk menghasilkan yang hasil lebih optimal. Karena pola kulit kita nggak bisa cuma lihat secara kasat mata sekarang, oh kulit saya begini nih, saya mau glowing kayak apa. Kita harus banyak yang di interview tadi ya, Ci ya, yang seperti yang tadi saya komentarin gitu. Jadi bisa konsul sama teman upline-nya yang sudah ada SSA dan SSA Advance Ya, gitu. mungkin ada yang tanya tuh SSA Advance tuh apa gitu. Boleh cerita Rat. Jadi SSA itu adalah gelar akreditasi lah Program ya. ibaratnya, program untuk leader-leader yang sudah lulus dari trainer training yang diberikan oleh kantor pusat mengenai skincare ini, teman-teman. Jadi Jadi ya mereka pasti pertama udah merasakan hasilnya, mereka belajar dan ada kelas khusus pastinya ya. Itu biasanya 2 hari ya kalau nggak salah ya, Ci ya, ya, untuk dapat gelar apa akreditasi itu SSA itu, sehingga dia
layak dan bisa untuk konseling teman-teman yang mengalami skin barrier untuk mau resolusi wajah. Nah, SSA ntar dilanjut lagi ada training lagi yang namanya SSA Advance. Jadi itu tahap lanjutannya. Jadi teman-teman yang cinta banget sama biskin wajib. Karena rugi kalau nggak SSA. Kita bisa mengkonsuling teman-teman kita yang lain. Hmm. Nah, kita bisa konsumsi duluan, nanti lama-lama konsumsinya jadi gratis ya nih, Ci Sandy. Ya, Betul. jadi konsumsinya jadi gratis. Kita nggak perlu keluar uang skincare, kita dapat bonusnya, lalu kita dapat jalan-jalannya lagi. Nah, yuk ketik yang mau dong. Ketik angka berapa nih, Ci? 2. Boleh, boleh. Kan kita akan Yang ada mau Beskin banget Retreat nih. ya. Pasti ada skin retreat program kita di tahun 2025 sampai 2026 ya, Ci ya. Ya, jadi mulai dari bulan kemarin ya kalau nggak salah ya, buat Betul. teman-teman yang sangat tertarik dengan produk-produk Beskin ini bisa mengumpulkan tuh poinnya untuk bisa ikutan di Beskin Retreat yang akan diadakan di bulan April tahun 2026. Nah, pastinya retreatnya tuh menarik banget karena kita nggak sekedar healing-healing ya, nggak sekedar Betul. jalan-jalan, tapi dilengkapi dengan habit yang luar biasa tuh kayaknya. Ya, mungkin Iya ada, ya, itu apa dari spoilernya skin itu to sih. biskin. Ya, spoilernya tuh ada mungkin kayak ada olahraga atau meditasi bareng kayak gitu-gitu spoilernya ya. Jadi Pokoknya happy teman-teman, bareng karena kita udah bisa ngajak banyak orang baru mengenal tentang apa sih skincare biskin itu, iya. apa sih isinya, berapa sih orak tesnya, antioksidannya, kenapa, six core itu apa yang membedakan biskin dengan skincare lainnya, nah pastinya. Nah, ini beberapa keunggulan dari produk Biskin yang perlu dicatat oleh teman-teman mungkin ya. Capture. Ya, di capture aja. Pastinya produk Beskin Hmm. ini adalah skincare yang terbaik yang diproduksi di Korea. Ya, kita tahu bahwa Korea itu juga masih di Asia ya. Berarti produk Beskin ini sangat sesuai dengan kondisi kulit kita yang di Asia. Ya, bisa lebih cocok lah ketimbang produk-produk yang mungkin diproduksi bukan di benua Asia. Karena kan iklimnya beda. Kali. Ya, jadi Baskin ini memang dibuat khusus untuk kulit orang Asia. Ya, dan pastinya produk Baskin ini sudah diuji ya secara klinis dan hasilnya efektif. Ini sebenarnya salah satu yang saya suka dengan produk-produk HDI ya termasuk Baskin bahwa apa yang memang sudah ditawarkan itu memang sudah benar diuji secara klinis. Ya, diujinya di mana? Di situ ditulis ya. Secara dermatologis itu di Clinical Trial Center di Bioindustry at Samyung Premium. University Korea. Ya, dibuat juga dengan kualitas terbaik dan dari bahan yang pastinya alami dan dikenal sebagai produk dengan antioksidan yang sangat kuat dan ini yang dibuat tebal ya, itu adalah bebas dari Dari bahan-bahan bahan berbahaya. berbahaya dan tentunya aman untuk semua jenis kulit dan tidak diuji pada hewan. Karena Baskin ini sebenarnya apa ya? Kayak kelinci percobaannya itu Misume sendiri ya. Iya, dari awal dia untuk mau melakukan masuk ke labnya itu. Betul. Nah, ini salah satu keunggulan produk Baskin kita ya yang bisa disosialisasikan ke teman-teman itu adalah six core antioksidan Nih, system. boleh di capture ya teman-teman. Nah, Ya, 6 six core. Dan ini tidak ada skincare lain yang punya six core antioksidan ya. ya. Ya, jadi Jadi ini kalau ada ditulis yang bilang mahal, nah ya karena isinya ya seperti ini ya ada lima isinya bahan beda. Iya. antioksidan dan juga ada B complex water atau B2O. Ya, apa aja itu selain vitamin C dan vitamin E kan biasanya apa skincare lain kan kalau nggak mengandung vitamin C ya vitamin E ya. Sedangkan kalau base skin itu mengandung semuanya, vitamin C iya, vitamin E iya, belum ditambah itu tadi ya CoQ10 yang dari Pipito placenta ekstrak, terus ada glutathione dari asparagus ekstrak dan juga ada brokoli ekstrak ya. Alpha lipoic acid ini gunanya untuk kita tahu ya kalau brokoli itu berarti antioksidan ya yang sangat tinggi Tinggi. ya, dan juga benar-benar selain antioksidan itu juga membantu untuk meregenerasi kulit wajah. Nah, B2O itu apa? Nah, B2O ini yang istimewa karena pastinya nggak ada di produk lainnya. Ya, karena Baskin B2O kompleks itu terdiri dari 4 atau 4 star produk perlebahan kita. Jadi ada madu, ada propolis, ada royal Royal jelly, dan jelly. tentunya ada pollen. Ya, madu itu tentunya tadi untuk melembabkan, ya kayak kan vitamin dan antioksidan. Propolis itu untuk antiinflamasi ataupun antimikroba. Royal jelly itu bagus untuk anti penuaan karena bisa menutrisi sel-sel kulit dan pastinya pollen itu untuk menenangkan kulit dan mengobati alergi.
Dari tambahan sih, air Mm-mm. yang dikandung di dalam skincare di skin kita dari mata air jeju, yang Oh pasti iya, pH-nya beda. Ya, betul. kalau air kita biasa itu H2O, maka ini disebut B2O, ya, karena pH mata air yang berbeda. Oke. Nah, serinya ada apa? Mungkin Bu Ratna yang mau cerita? Boleh, kita mulai dari Vita Advance Line ya, teman-teman ya. V, kita untuk vitalize, untuk merevitalisasi kualitas kulit wajah kita. Jadi ini biasa untuk kulit normal cenderung berminyak ya. Jadi dari normal cenderung berminyak. Nah, vitalitas kulit untuk dia lebih bagus, kekencangan kulit, mencerahkan kulit, mengatasi tanda penuaan. Jadi ini membantu sekali buat teman-teman yang kulitnya kusam, tone warna kulitnya beda ya, kiri sama kanan, atas bawah yang nggak rata. Ini membantu sekali ya, yang berjerawat. Nah, ini Vitalize. Oke, nextnya mulai dari V1 sampai V5 ya. Ada gentle cleansernya yang tadi Cisendi udah cerita, ada scrubbingnya yang kita pakai sedikit aja, nggak sampai segede jagung ya, segede kacang hijau aja tuh udah merata untuk kita pijet-pijet, mijet wajah, dan itu hasilnya bersih banget wajah kita. Bebas alkohol, jadi kita kenapa disebut essence, bukan apa Toner yang ya, sering orang sebut bukan apa, bukan toner. Es. toner, ya, Hmm. tapi essence ya di sini ya, itu V2. Apa kuncinya dari V2? V2 itu untuk membuka pintu pH kulit kita agar si serum bisa masuk ibaratnya. Jadi kenapa kita harus pakai satu series teman-teman ya? Dulu kan saya juga waktu belum ikut training, kita nggak ngerti nih V2 itu apa manfaatnya. Karena kok dia berupa air aja. Jadi manfaatnya itu justru menormalkan pH kita agar si serum yang si V3 itu ketika masuk bisa terserap sempurna ke dalam kulit kita agar si serum itu kerja. Nah, ketika habis si serum itu kerja, V4 itu moisturizernya dia mengunci agar si serum bisa bekerja di dalam kulit. Ya, apa keistimewaan V3 kita yang serum tadi? Udah pernah dibahas tadi ya sama Cisendi, itu vitamin C 20%. Kok tinggi amat Bu Ratna? Enggak merusak kah? Enggak. Karena vitamin C yang tinggi ketika kita habis pakai, kena angin, kena debu, dia akan makin terkikis dan tersisa masih yang cukup untuk merevitalisasi wajah. Makanya kita ada perubahan tadi wrinkle, kusamnya wajah, itu akhirnya pudar. Nah, kita ada video, kalau ada videonya ya, teman-teman kalau pernah lihat atau nanti bisa ditanyakan ke adminnya, minta videonya uji yang ketiga dengan betadine itu ya, Ci ya. Jadi Betul. ketika air aqua kita isi betadine kan warnanya kuning ya. Nah, habis itu kita tetesin serum V3 kita ini menjadi bening. Nah, habis bening kita tetesin lagi betadine sebanyak-banyaknya, air itu tetap bening, teman-teman. Artinya apa? Wajah kita, kulit kita ini yang nggak pakai apa-apa, kan kulit badan kita masih ada baju, segala macam ya, nutupin. Nah, kulit wajah kita udah terproteksi sempurna dengan si serum ini. Dari debu, polusi, segala macam. Bahkan radikal bebas yang kita nggak akan pernah kelihatan gitu ya. Oke. Lalu W5 adalah night cream yang Kelima. membantu Ya. melengkapi semua saat kita mau tidur ya. Jadi dipakai saat malam dan dia ada satu kandungan retinol kalau nggak salah, dia itu memang wajib dipakai malam agar di saat suasana gelap ya. Dan jangan lupa dibantu dengan royal jelly pastinya ya Ci ya. Untuk Betul. Dari tarik dalamnya juga mesti kodratnya dibantu dari ya. dalam ya. Oke, Nah, ini next. hasil Nah, uji pemakaian dalam 6 minggu ya. Seperti 6 tadi minggu kan kita udah teman-teman. lihat ya. Nggak bisa mau cepet-cepet ya Ci. 1 minggu nggak bisa ya Ci ya. Betul, kan ada masanya kulit untuk Ada berganti. masanya, Ya. betul. Tapi ini hasilnya nggak mengecewakan karena 90% responden juga merasa kulitnya lebih lembab, 90% juga ngerasa lebih cerah, terus juga 90% lainnya merasa kulitnya lebih halus ya. Dan pastinya 85% juga merasa kulitnya tampak lebih kencang. Jadi sabar-sabar aja kita menggunakannya dalam 6 minggu. Nah, hasilnya bisa kita dapatkan. Jadi kalau ada hari besar apa, misalnya adik mau menikah kah, atau kita sendiri yang mau menikah, dihitung ya, Ci, ya kalendernya. Jangan Betul, udah betul. mepet baru kita nyobain biskin ya. Termasuk bisa dijual nih buat teman-teman yang mau menikah. Nah, betul. Biar di day-nya kinclong. Nah, kita masuk ke seri kedua kita, White Glow Line. Nah, dari kata-kata white-nya aja sering orang salah kaprah. Wah, untuk jadi warna putih kayak Ratna. Enggak. Kulit wajah yang sehat adalah cerah warnanya. Jadi bukan putih ya. Nah, ciri-ciri kulit yang sehat nanti teman-teman bisa search. Jadi tidak ada di dalam ciri-ciri kulit sehat itu putih, tapi cerah, Ya, lembab, ya, berseri, keluar cahaya dari eh,
wajahnya gitu ya. Mencerahkan kulit, memudahkan flek hitam yang tadi ya, seperti testimoni Mbak Ning, meratakan warna kulitnya, ya, memperbaiki tekstur kulit. Yang mungkin ada yang kendor sini lah, kendor sana, dia apalagi dibantu dengan LV Pro. Wah, serum kita masuk ke lapisan kulit dermis ya teman-teman, lebih cepat, mempercepat. Mungkin kalau misalnya kita tanpa LV Pro 6 minggu, dengan LV Pro 3 minggu teman-teman udah mulai terasa bedanya. Bahkan kalau kita tes di LV Pro separuh wajah ya Ci, ya di center, teman-teman boleh ke center kota-kota terdekat kalau Boleh, mau ya. pinjam ya, ngomong sama owner pemilik center akan dipinjemin. Ya bisa kita testimoni separuh wajah, kita udah bisa lihat hasilnya antara kiri dan kanan ya. Kita misalnya pakai separuh wajah aja untuk tahu cocok nggak sih ya, jangan-jangan nanti saya beli nggak cocok Ciratna, nanti saya sensitif nih. Nah, untuk menjawab itu semua teman-teman ke center terdekat di kota masing-masing ya. Ya, Nah, sama W series juga terdiri dari W1, W2, W3, W4, W5, tapi dengan tekstur yang berbeda teman-teman. Nah, kandungannya juga berbeda. kandungannya juga berbeda karena tadi ya, untuk lebih kulit ke normal cenderung kering. Kulit kering itu seperti apa? Yang biasa kayak apa, pori-porinya ada pecah-pecah. Nah, itu kulit kering. Ya, jadi sabun cuci wajah juga lebih lembut berupa foam. Nah, isi apa esensinya juga beda kandungannya. Sama serumnya bukan yang pedih-pedih tadi, yang serum vitamin C, tapi dia benar-benar serum dengan kandungannya ya, kayak krim tapi serum. Lalu dia juga moisturizernya lebih lembab teman-teman, karena untuk kulit kering. Ini teman-teman kalau mau coba, pencet aja dua-duanya, W4 di tangan kiri, V4 di tangan kanan. Jadi itu kelihatan bedanya mana yang untuk kulit kering, mana untuk kulit berminyak. Nah, W5-nya itu yang saya paling pecinta banget sama W5 aja. Karena W5 itu kita habis pakai, bangun tidur aja wajah tuh udah cakep Benar, banget. langsung kenyal kayaknya berasanya Langsung ya. kenyal. Dan itu cinta pertama saya, tahun pertama saya masuk ke, ada satu training yang mengharuskan saya nginep dengan influencer lain gitu loh, Ci. Dan dia udah pakai biskin. Kan saya belum kan, karena saya baru kenal HDI. Saya kaget, dia bangun itu wajahnya aja udah glowing, udah kayak siap ke pesta gitu loh. Nah, di semenjak disitulah saya mulai nabung, saya pasti harus wajib pakai biskin. Gitu ya. Aduh. Nah, ini bukti-buktinya nih ya, dalam sekali lagi dalam 6 minggu pemakaian, nah hasilnya tuh semua tuh 95% semua tuh. Kulitnya lebih putih, lebih sehat, segar, pigmentasinya itu ya, flek-flek Nah, hitamnya itu mulai betul. berkurang dan pasti tekstur kulitnya juga lebih lembut. Jadi buat teman-teman jangan ragu nih, biar kata Bu Ratna bilang ya, dicobain. Dikumpulin Datang ke duitnya center, buat beli. ya pinjam sama pemilik center di kota-kota teman-teman masing-masing. Nah, ini yang produk-produk lainnya ya. Jadi kita punya SS cream anti akne dan bedaknya gitu. Ya, tadi kita udah sebut SS cream kita ini boleh dibilang 4 in 1 ya, dengan SPF-nya 50 lebih bahkan ya, dan PA plus 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 ya. Ini fungsinya bisa buat make up base, buat foundation, tabir surya dan juga buat skincare. Teksturnya ringan dan bisa meratakan warna kulit, menghaluskan tekstur kulit dan juga mencerahkan. Ini juga bisa menyamarkan flek-flek hitam juga nih kalau pakai SS cream Betul, ya. betul. Mm. Karena dia juga ada skincare di dalamnya sebenarnya teman-teman ya. Nah, ini anti aknenya juga laku banget nih buat mereka yang berjerawat. Kita pakainya cuma sedikit aja di jerawatnya. Nah, dalam waktu tadi Ini ya kalau di kalau sharing. teman-teman bisa lihat, nah lagi datang. Saya bukan tipe yang jerawat, tapi biasanya kalau lagi mau datang bulan pasti ada satu jerawat atau dan tidak ada bekas ketika kita apa habis total 3-4 hari kering, dia nggak berbekas di wajah kita. Iya, Itu kelebihannya anti si anti acne. akne ya. Scrubbing banget. Nah, ini uji klinisnya nih ya. Jadi 86% subjek mengalami penurunan peradangan pada jerawat ya jenis papule atau postule. 50%-nya juga mengalami penurunan komedo ya dengan anti akne ini, dan 67% subjek mengalami penurunan whiteheads atau komedo putih. Nah, produk yang terakhir itu adalah bedak atau flawless finish perfecting loose powder. Ya, bedak kita ini mengandung royal jelly, ya, madu dan titanium dioxide. Ini cara bikin calon prospek kita bisa jatuh cinta, Ci. Kita harus bawa satu merek lain, Ci. Jadi kita Bandingin ya. dua-duanya, lalu ambil di sendok kecil, sendok yang kayak biasa buat royal jelly, itu seujung sendoknya aja, kita taruh di tangan, misalnya kita taruh tanpa dia lihat, suruh dia jumpa. Di sana kita bisa tahu dengan sama-sama bentuk yang loose powder, skincare-nya Biskin punya loose powder tuh flawless banget, ringan banget, hampir nggak ada bobot.
Dan tadi ada ininya ya, apa? Klip-klipnya Titanium itu. dioxide itu ya. Iya, titanium dioksidnya. Dan ini kenapa suka semua pakai untuk pengantin cowok? Karena warnanya nggak bikin dia jadi putih gitu loh. Kan Hmm. sering kita kalau ke kondangan pengantin si cowoknya dandannya lebih kayak putih banget karena kulitnya kan black ya kan. Dan Hmm. kenapa bedak kita, SSM kita cuma satu ton warna teman-teman? Ya. Ayo, ada yang bisa jawab? Karena dia bisa menyerap di kulit ya, jadi menyesuaikan dengan Betul. warna kulit ya. Setelah pemakaian 5 menit kita kerja, kita apa, misalnya kita awal pakai kayak lenong nih, keputihan. Tapi ketika kita habis 5 menit, kita menyatu dengan warna kulit kita, teman-teman. Dan semakin bikin bagus, makin kita keringetan bukan tambah jelek, makin bagus, teman-teman. Ya, silahkan dicoba buat teman-teman yang belum pakai, yang mau pakai, coba di center juga sedia pasti untuk tester ya. Nah, nih boleh di capture nih, yang ngeri-ngeri Ya. nih. Ini yang jurus ampuhnya Beskin ya. Jurus Beskin ini ampuh adalah 12 nih. Ada 12 bahan. ya, bebas bahan kimia berbahaya, dan kita tahu bahan-bahan kimia ini yang kadang-kadang bisa membuat kulit kering ya, terus bisa juga menyebabkan kanker kulit ya. Yang tadi ini yang disebut sebagai talat ini ya. Talat ini kan yang bisa memicu kanker nih, yang tadi Carcinogenics, ya, ya, phthalates. dibahas di video kita yang di awal tadi. Ya, nah makanya kita pede banget nih pakai produk Beskin karena benar-benar produk kita ini alami dan bebas bahan-bahan kimia yang berbahaya ini. Ya, saya baru tahu tuh bahwa ternyata bahan kimia itu kelihatannya cuma buat skincare gitu ya, tapi Iya. bisa berdampak loh buat kayak kanker Kayaknya lever. kita cuma pakai di kulit doang kayak gini kok bisa bikin kanker ya. Awalnya juga ketika saya tahu juga saya kaget banget gitu loh. Kirain kira dari makanan entah yang banyak micin aja atau makan bakar-bakaran terlalu sering yang karsinogeniknya kelihatan itu bikin pemicu kanker. Ternyata apa yang kita pakai dari sampo dan satu lagi Ci, deterjen yang kita pakai kalau ketinggian SLS di pakaian dan bilasnya kalau nggak bersih ini juga karsinogenik ternyata. Iya, Ya. termasuk Nah, pewangi-pewangi wangi. itu tadi Iya, pakaian itu pengharum berbahaya. pakaian. Ya. Nah, jadi benar-benar deh. Mungkin nanti next HDI bisa launching pengharum pakaian yang aman ya sih ya. Jangan nanti sebentar lagi. Sebentar lagi ya. Ya, mungkin itu sih teman-teman yang kita bisa sharingin. Udah panjang banget nih kita ngobrolnya ya, Rat. Ya, betul. Kalau nanti teman-teman mau capture ini bahaya dari bahan-bahan kimia, sebentar saya bagikan ya supaya bisa di capture aja. Sebentar. Oke, ini boleh di capture ya. Tadi kan itu ada 12 yang tadi kita muncul. Ya, apa saja itu? Jadi kayak fenoksietanol itu pengawet yang dikaitkan dengan iritasi kulit biasanya, ya bisa menyebabkan masalah pada sistem saraf kalau digunakan berlebihan. Paraben itu adalah yang bisa mengganggu hormon, ya makanya harus bebas paraben. Ya gak heran juga karena belakangan ini juga banyak millennials itu yang jadi sulit mengandung, misalnya soal punya keturunan. Nah, itu jangan-jangan penyebabnya antara lain adalah pengawet Skincare-nya ya sensitif sih yang ya. ada di kosmetik. Jadi kita mesti hati-hati juga. Ya, termasuk ada petrolatum ini ternyata juga bisa jadi karsinogenik, atau triklosan ini bisa menyebabkan gangguan hormonal. Ya, phthalates ini tadi ya pewangi sintetis yang bisa mempengaruhi hormon reproduksi. DEA itu dapat bereaksi membentuk senyawa karsinogenik ya, memicu iritasi kulit. Ya, propilen glikol ya sintetis yang bisa menyebabkan iritasi pada kulit sensitif. Sulfat, bahan pembersih yang bisa mengikis kelembapan alami. Synthetic fragrance itu mengandung ratusan bahan kimia tersembunyi yang bisa menyebabkan alergi atau gangguan hormonal. Parafin ya bisa menyumbat pori, dan terakhir mineral oil ya yang bisa menyumbat pori dan menghambat regenerasi kulit. Nah, ini teman-teman harus waspadai. Nah, jangan sampai bahan-bahan ini ada di dalam perawatan-perawatan kulit kita ya, karena jangan-jangan bisa jadi bahan-bahan inilah yang bisa menyebabkan orang mungkin muncul autoimun. Kan sekarang jadi banyak ya orang autoimun gitu. Kan zaman dulu kan jarang ya. Nah, itu teman-teman boleh cek tuh ya, bisa waspadai apa kira-kira penyebabnya. Jangan-jangan bahan-bahan kimia berbahaya inilah yang tanpa kita sadari ternyata ada di kosmetik atau perawatan kita.